Bisa aja kalau City aja bisa, masa Arsenal? Iya. Bisa lah. Wah, gue jadi apa kalau Arsenal treble ya? Iblis gue udah tanduk ya gue. Gue kan nonton nih pas di Al Nassr. Dia itu kalau timnya menang tapi dia nggak mencetak gol, senyumnya tuh nggak akan luwes, cuman gitu. 1000. Ini masalah faktor 1000 gol aja, bukan masalah mental. Bukan masalah. 28 Kalau dia lagi, ngegolin. iya 28. Makanya Kalau disuruh milih Al Nassr treble atau di 1000 gol kira-kira yang bilang 1000 gol. Gue pengennya Spanyol Prancis, Spanyol Prancis. tapi Lamine Yamal berdansa di atas kepala Mbappe. Teknik defense terbaik dan lebih jago dari Maldini. Alessandro Nesta. Lebih jago. Spesifik technically defense, Alessandro Nesta menurut gue terbaik sepanjang masa. Assalamualaikum, kita sudah di Pendekar Media ini bersama Grombol, apa kabar? Let's go, let's go. Alhamdulillah sehat-sehat. Kita langsung masuk aja nih ke trending topik. Arsenal menjadi juara setelah 22 tahun. Menurut kalian ini hoki atau memang betul-betul kerja keras? Menurut saya kita harus melihat sepak bola ini bagian dari kehidupan ya. Asik. Kalau kita melihat kehidupan, kita harus melihat zaman juga. Asik. Dan kalau kita semua setuju ini akhir zaman, ya wajar aja dong Arsenal juara. Masa nggak boleh juara kan? Iya. Dari fans Chelsea ya? Iya. Oh, jadi wajar. Wajar. Bukan Maksud gua, hoki. Di luar itu layak. Kalau gue stance gue selalu setiap yang pernah tertulis juara ya mereka juara. Nggak bisa tuh juara tapi itu nggak ada. Oke. Di kamus gue nggak ada. Oke. Juara ya juara. karena dia adalah korban dari juara Karena tapi. Chelsea juga Chelsea betul Chelsea korban dari juara tapi 2012 hoki gitu loh. Itu kan luar biasa 2012 gitu. Piala Dunia kemarin. Club World Cup, Pre-Season Cup ya kan. President Cup. UCL 21 nggak ada yang nonton Covid. Iya, Tujuh orang, katanya nonton 7 orang. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut gua kasih bunga ke Arsenal. You deserve it. Terima kasih. Saya jadi agak susah sombong nih sebenarnya. Oh, Saya karena dipuji-puji semuanya mulu. jadinya kayak respect ya. Bener, kita kalau dipuji kan harus merendah ya gak? Oke. Cuman lu harus terima kalau ada faktor hoki. Walaupun hoki itu berawal dari kerja keras. Oke. Ya, kalau lu kerja keras, ya hoki akan datang. Betul. Cuman porsinya ini nih menurut gue cukup banyak. Gimana? Porsi Arsenal hoki cukup banyak. Wow. Kerja kerasnya kita Boleh hargai. ngomong jorok gak sih? Gak boleh. Oh, boleh dikit-dikit. Porsinya banyak, porsinya. Enggak, itu statement-statement yang setiap tahun jadinya City nggak juara kalau ini kalau ini di Arsenal musim ini. Apa maksudnya definisi hokinya itu gimana? Ya kita tahulah dengan drama dari match 1 lawan MU dengan wasit luput semuanya itu kan juga part of gitu loh, hoki Basic dari lah, hukuman. basic. Hoki Tapi ternyata dari- gue awalnya kan akhir musim akhir musim itu gue termasuk yang nge-fight Arsenal masalah keuntungan-keuntungan yang mereka Yes. dapatkan dari keputusan Iya, wasit lah gitu iya. kan. Tapi setelah pulang baca-baca ternyata memang setiap juara itu pasti ada aja tuh catatan-catatannya, Iya, catatan catatan kejahatannya kelam, itu iya. masih ada. Jahat. Enggak mau siapapun di tahun apapun tuh ada. Jadi menurut gua bener. lu sekarang ngomong dia di musim ini gitu. Dia bisa counter lu lagi musim lalu lu ada datanya. Enggak sebanyak Arsenal. Ya, nggak Gua bisa. 3 lembar ini sebuku, Le. Oh gitu ya. Sebuku Ya ini. musim ke musim kan, Semua musim ke musim. tim di IPL ngeluarin data yang berbeda, gila nggak lo? Enggak. City juara nih berturut-turut. Yang ngomong paling fans MU dikit, fans Liverpool. Arsenal, fans West Ham masuk, fans Palace masuk, semuanya masuk. Nggak, itu kan berangkat dari ketidaksukaan mereka sama Arsenal. Ya spiritnya mungkin dari situ. Spiritnya Ya. dari situ, bukan dari objektivitas. Mereka berangkat dari ketidaksukaan mereka. Tapi gue sebenarnya nggak ambil pusing bang sama hal Oh, kayak nggak gini. pusing. Karena menurut gue itu argumen orang-orang kalah. Menurut gue. Gue nggak terlalu ambil Orang-orang pusing. kalah. Soalnya di sini Karena ada fans sebenarnya- MU nih. Kalau ada fans MU pasti tambah bawel nih. Bisa jadi. Sebenarnya bukan cuma Gundo doang yang begini. Ada banyak banget orang-orang kayak gini. Oh, banyak. Apa ya? Insannya banyak gitu bertebaran. Gua pun begitu, tapi tadi gue bilang setelah apa yang gue lihat, setiap juara pasti ada catatannya. Kedua, dan sudah jadi juara. Sepak bola itu tentang olahraga fair play kan. Jadi kita harus sportif dong. Ya kan, juara gitu. Tapi emang overall ya, gue ngelihat, gue sebagai, memang gue bukan fans Arsenal, tapi gue tuh seneng banget liat Arsenal juara. Bener. Iya. Gue tuh karena gue di Liga Inggris tuh nggak terlalu milih mana klub. Jadi gue seneng aja tim tuh ganti-gantian lah juaranya. Gue juga kaget. Ada banyak ternyata orang yang kayak Bang Atta. Setelah Arsenal juara nih muncul nih manusia-manusia. Iya, banyak banget. Dari situ gue dapat kesimpulan baru Bang Atta. Apa tuh? Jadi sebenarnya sebelum Arsenal juara, kita kan selalu digunjingkan dengan
dia bilang Arsenal klub bacot, banyak ngomong. Kayak tadi sebelum kita tag juga Bang Atta sempat ngomong di grup WhatsApp Bang Atta tuh, Betul, banyak. Arsenal bacot Iya, iya. banget. Bacot banget, fans Arsenal tuh paling banyak. Bener, karena sebelum juara yang nongol yang Jumawa doang Bang, yang baik-baik anteng. Oke. Begitu yang baik-baik nongol, orang pada respect. Oke. Yang ngepost ternyata tiba-tiba Ustadz Halid Basalamah ngepost, enggak ya? Itu orang baik dah. Orang baik. maksudnya. Tapi luar biasa ya, maksudnya selebrasi itu sampai WhatsApp ganti warna kan. WhatsApp ganti warna. WhatsApp Google itu di akun ngucapin. sosial medianya ganti latarnya nggak hijau, ganti merah. Jadi merah. Untuk Arsenal. Jadi luar biasa. Lebarannya semua nih lebaran. Lebaran Gitu. ini gue bilang emang ini berangkat karena Arsenal ini digandrungi sama orang-orang baik. Tadi lu bilang apa? Bang Atta juga setuju ya. Ternyata pada saat juara Arsenalnya nggak sebacot itu sebenarnya. Gitu. Benar. Gue ada yang kedua, yang paling gue kaget diri gue sendiri sebenarnya. Kenapa? Lo kalau tahu kita baru di clipping sama Clippers callback, gue bilang keresahan gue lagi bantu-bantuan sama dia waktu itu. Mungkin 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Setahun setengah lalu. Gue bilang dia nge-accuse gue, dia nuduh gue resah atas sesuatu. Gue bilang gue nggak resah. Resah itu di mana? Gue mau tidur, sebelum gue tidur Arsenal juara. Ngerti nggak? Itu gue resah. Gue bilang gitu kan. Oke. Jadi gue selalu expect pas Arsenal juara gue akan merasa sangat tidak nyaman atau sedih atau bete atau gimana gitu kan. Tapi ternyata kok perasaan gue malah karena ngelihat mungkin adik gue Arsenal, teman-teman gue tuh semuanya, yes teman-teman banter gue kan teman gue sebenarnya kan. Dan mereka happy, ternyata ada dari sisi gue juga yang happy juga. Gue sampai nangis-nangis Bang. Iya sih. Enggak sih, gua enggak, bisa- gue nggak nangis tapi. Lu nggak nangis. Agak nggak pantas kayaknya gue nangis ya. Iya, jangan. Senang Dari perawakannya ya. iya, pesona gue di Arsenal kayaknya kurang nangis gitu. Mestinya lebih kesongong sih. Iya, Lu tapi harus- agak susah juga songong. Gue bingung juga nih, orang-orang pada baik abis Iya, juara. malah jadi selamat gitu ya. Iya, selamat, lu keren. Ya, gue nggak bisa ngatain lu dong. Padahal udah nyatet kan siapa aja yang mau gua Udah, kontak. wah, gue list gue banyak. Listnya banyak. 26 orang. Udah lu mau maki-maki tuh. Udah tadi mau ya? ke pakai 26 orang. Gue udah bikin 6 udah masuk di konten gue. Soalnya lu udah catat dari 22 tahun lalu ya. Enggak Tau juga. nggak? Oh, nggak ya? Salah satu siapa tau nggak? Semenjak media berkembang lah. Tau nggak salah satu dari 26 itu siapa? Siapa? Erling Haaland, Bang. Tapi dia satu-satunya pemain Manchester City ngucapin Arsenal juara. Ya dia malu kalau nggak Bukan mau malu, ngucapin. respect sama dia. Hebat tuh. Dia nggak Awal enak, keren tuh. kagak enak dia. Gue udah songong-songong kagak juara Itu ucapin dah. true gentleman, bro. Iya sih, Erling tapi Haaland, gentleman bro. tapi tetep aja nggak gue maafin. Tapi menurut teman-teman nih, ini kan Arsenal nih tiba-tiba juara Liga Inggris nih, orang awalnya nggak memprediksi. Nah, ini ada kebetulan yang nggak tahu nih kebetulan atau hoki apa memang ini tahunnya Arsenal. Arsenal ada di final Liga Champion. Ya sebenarnya Ini akan dapat piala keduanya nih kalau dia menang nih lawan Gue- PSG. Gue POV gue sebagai fans ya. Oke, Gue puas banget dapat Premier League. Jadi gue bener-bener berangkat ke final Liga Champions nothing tulus. Tapi gue berharap juara tetap. Gue nggak mau naif. Gue berangkat ke final dengan harapan besar untuk juara. Tapi kalaupun nggak juara, gue udah puas dengan Premier League gue. Oke. Kalau gue ngelihatnya memang ini pattern kalau buat gue ya. Pattern di mana kalau diperhatiin ya, at least di Chelsea gitu. Chelsea tuh era awal 2000-an tuh rajin semifinal. Nah, biasa orang kalau udah pernah masuk semifinal, apalagi dia tim memang dominan ya. Seperti Arsenal kan dominan berapa tahun. Ngalahin Madrid juga Tahun kemarin. lalu di quarter ngalahin Madrid, terus semi baru kalah sama PSG kan. Jadi sangat masuk akal tim yang dominan di satu era itu akhirnya setelah semifinal final. Gitu loh. Tapi kalau di kamus gua biasanya lu kalah dulu di final. Iya. Lu kalah dulu di final. Iya. Jadi kalau versi gua dia nggak bisa langsung juara besok. Oh, jadi nggak Tapi juara. Dia kalah dulu besok, next final dia menang. Clippers di save ya. Ya, coba. Sebenarnya ini terjadi sama PSG, sama Manchester City, sama Chelsea. iya. Nah, Arsenal kan emang 20 tahun lalu 20 tahun lalu udah Nah, final cuman kalah. tim Kejauhan, beda. beda era. beda era. Kalau lu masuk satu era yang sama, Iya. lu bisa klaim kayak Oleh bilang. Nggak, gue mau ngambil 20 tahun lalu aja nggak apa-apa. Jadi gue sih ngelihat Arsenal kayaknya kalah sih final. Nanti next final. Nggak, lu emang nggak prediksi lu nggak pernah positif gue lihat. Nah, berdasarkan itu San. Susah San. City se-OP-OP-nya 2021 Kalah ya. di final keok sama Chelsea karena Chelsea punya pengalaman pernah kalah di final, pernah juara. Iya. Nah, dari situ berangkat treble di 2023. PSG juga sama. Gitu. Jadi gua ngelihat Arsenal Musim depan treble gitu maksud lu. bisa aja. Bisa aja treble. Musim depan treble. Bisa aja kalau City aja bisa masa Arsenal. nggak bisa? Iya. Bisa. Wah, gue jadi apa kalau Arsenal treble? Iblis gue udah tanduk ya gue. Soalnya fans Arsenal tuh ngerasa kayaknya gue gak bakal juara deh gitu ya. Iya, Tiba-tiba lu bener, masuk final bener, Liga bener, Champion dan yang lu kalahin itu Atletico Madrid yang udah ngalahin Barcelona yang lagi jadi tim favorit juara. Betul. Itu gila banget. Walaupun orang anggap kayak gini ya, bagannya gampang, nggak kayak bagan kiri. Tapi walaupun gampang, itu dia udah ngalahin Barcelona, iya, bro. iya, Ada Barcelona yang ada Lamine Yamal lagi on fire. Dan rekor Arsenal di Liga Champions gila banget.
kejebolannya dikit banget. Dan unbeaten ya. Dan unbeaten gak terkalahkan cuma seri 2 kali sih. Jadi kalau ini Chelsea menang, pernah, Chelsea Chelsea lebih City panjang. pernah. Lu Jangan nggak bisa bangga ngalahin sama ya? hal yang kayak gitu. Udah, lu bukan tim pertama. Ya tapi musim ini punya kita. Iya, Jangan lu ngomong. menang 14 Gua ngomong, pertandingan, di Eufo- final kalah, orang nggak ada yang peduli, lu kalah, lu Eu- Euforia gue lagi di Budapest. Lu jangan ngomong masa-masa lu, tar dulu. Kalau mau itu ntar tanggal 31 kita omongin. Oke. Abis final. Sekarang BTW tar Bapak dulu. tim apa Bapak di Inggris? Manchester City. Oh, City. Oh, berarti kemarin mereka itu lagi bersaing ya. Yes. Tapi emang City nggak tahu kenapa ya. Ini apa Pepnya udah nggak mood kali ya. Kayak gue udah mau cabut nih. Nggak, sebenarnya emang Arteta sengaja nunggu Pep mau cabut baru gue menangin deh Premier Oh, League. respect ya, respect. Kalau gue ngeliatnya salah si Pep itu ngomongnya di akhir. Gini, kalau gue jadi Pep, lebih baik lu ngomong at least tengah musim. Supaya ini jadi spirit nih ke squad, ya kan? Bahwa, gue mau keluar. Ini tahun terakhir gue. Yuk kita juara terakhir buat kenang-kenangan, ngerti nggak sama gue gitu. Oke. Dia ngomongnya malah Tinggal 2 3 game ya. sebelum, Tapi 2 emang game, bukan dia. 2 game penting sebelum, apa? Yang ngomong bukan dia. Kan itu keputusan dia, emang bukan keputusan Iya, dia. maksud gua Maksud gue gini loh, maksud gue gini, kalau lo mau bohong sampai akhir. Kalau lo mau jujur, Betul. jangan di situ gitu loh, jangan di momen itu gitu. seingat gua kayak kasus Jurgen Klopp di Liverpool. Hmm. Itu kan dia pertengahan musim. Iya. Tapi dia bikin video kan? Iya. Bikin video atau ya dia nulis sesuatu kok dia pindah. Bedanya Pep Guardiola justru dapat bocoran dari media ngebluff, Fabrizio lain-lain. Terus besokannya Enzo Maresca, baru tadi sore ini dia ngumumin. Dia bikin video kan. Bayangin bro Atta, Manchester jadi City. Enzo Maresca itu Here We Go City, Mm-mm. jadi pelatih City, sebelum official statement bahwa Pep Iya. akan keluar. Wah. Kan lucu. gitu. Janggal tuh, aneh. Itu Itu takutnya janggal. jurnalis Arsenal sebenarnya Wah. yang masuk ke sini. Oh. Takutnya. Itu kan sebelum fokusnya match sama berantakan. Bournemouth. Sebelum match sama Bournemouth. Iya Bisa, kan? bisa ini jadi. cocokologi sih. Cocokologi sih, lebih ke cocokologi. Nggak ada hubungannya. Gue udah prediksi Arsenal juara dari Februari kan, lu tahu sendiri. Iya. Tapi memang Arsenal kan udah 3 musim, 4 musim terakhir kan sebenarnya performanya bagus. Tapi di akhir-akhir musim itu kan mereka suka Blee. tiba-tiba blee. Nah ini kebetulan bukan karena Arsenal yang nggak blee, City aja lebih blee. Enggak. Karena poin terbesarnya aja kan sekarang cuman berapa ya? 85 ya. 85. Padahal waktu itu katanya poin 90 something aja nggak juara tuh. 97, 98, 97, Liverpool sama 98 nggak juara. 92. Ya beda era aja. City juga pernah. Kalau nggak salah kayak Sir Alex Ferguson waktu di MU nggak pernah 90 poin waktu juara. Nggak, tapi kalau statementnya Nggak Arsenal pernah ya? juara, nggak pernah. Arsenal juara karena tim lain bapuk, City juga juara karena Arsenal bapuk. Sama halnya musim ke musim Nah, begitu. iya, Lu juara kalau- karena tim yang di bawah lu lagi bapuk kan gitu. Jangan Udah, samain. juara ya juara, udah nggak usah dengerin. Ya kan ini statement dia, statement Iya. dia. Kita lawan aja. Lu lihat tahun depan yang jadi badut siapa? Hem. Iya. Heeh. Di balik ngomong. Ya kita lihat. Oh, lah. City bakal jadi badut Menurut gua ya, at least 1 tahun lah. At least. karena udah nggak ada Pep. Iya. City nggak bakal. Bukan hanya nggak ada Pep, nggak ada Bernardo itu. Bernardo itu di data dia gue cek. Bernardo itu 9 musim di City, cuma absen 9 game. Gila. Dan Orang Pep pernah gila. keluarin statement. Pep ini kan melatih, kita tahu Pep melatih Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, dan nama-nama besar lainnya lah. Tapi dia pernah ngomong bahwa pemain favorit dia seumur hidup dia tuh Bernardo. Malah dia pakai kata-kata he's my weakness, I love him. Dia kelemahan gue. Gitu. Jadi nggak adanya Bernardo di City nih luar biasa beratnya ntar buat City. Karena dia Berantakan memang dia. kreator banget ya. Iya. Berarti Foden gitu-gitu belum bisa ganti dia ya? Wah. Gua nggak ada yang bisa sih. Dia itu dibilangnya kan Swiss Army knife. Dia satu pemain yang bisa main banyak peran, banyak posisi. Suruh winger bisa, suruh main DM bisa, CAM, CM. free roam bisa, segala macam lah dia bisa main. Dan- Gitu. Dan Bisa. satu hal yang orang jarang notice, sosok leadership dia. Itu yang nggak dimiliki mungkin banyak pemain lain. Gue bisa bilang Bernardo ini, gue pernah ditinggal Aguero, De Bruyne, David Silva, tapi paling berat ditinggal Bernardo dibanding mereka-mereka Karena semua. pivotal banget di tim dia. Karena kita itu setiap nonton City pasti ada dia. Aguero pernah mengalami masa cedera panjang. Kevin De Bruyne pernah panjang. Sering. David Silva pernah. Dan semua pemain itu pernah. Oke. Tapi Bernardo on the pitch terus. Jadi kita kayak musim depan lihat, oh nggak ada nih orang. Tapi Itu- kalau misalnya Rodri juga jadi pindah nih katanya mau dibeli Madrid, terus Haaland mau dibeli Barca gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Rodri perpanjang kontrak. Haaland akan lama di PL dan ngalahin rekor Henry, Haaland Shearer, katanya mau semuanya. Arsenal, kayak mau Arsenal. Ya, Udah. ya sekarang sih gue nggak tahu ya, tapi Enzo Fernandez juga mau diambil sama City kan. Kacau. Wah. Tapi City musim depan fight for the Champions League aja lah paling. Title, guys. Berebut peringkat 4. Nih ya Clipper, tolong. Bulan-bulan November, Desember di postnya nanti City musim depan cuman berantem di Champions League. City sama Alonso lah.
Bersaingnya malah Sama peringkat 3, ya, 4, City sama ya kan? Alonso. Iya. Karena slot lah. Alonso. Karena slot lah. Alonso sih bagus sih di Madrid. Bagus juga ya. Bagus. Semua fans Madrid kayak ngerasa kehilangan waktu dia ini. kehilangan orang diganti Arbeloa jadi brutal itu ruang Brutal ganti. ya, berantakan ya. Tapi Xabi Alonso juga menurut gua belum bisa menaklukkan ruang ganti Madrid yang terlalu panas sih. Iya itu terlalu toksik sih. Tapi Terlalu terlalu, toksik sih cepat Madrid. juga menurut gua ngambil keputusan. Iya. 6 bulan kerja sangat pendek gitu loh. untuk Katanya dia ngundurin diri. ya Bukan capek dipecat juga ya? gitu loh. Mungkin gua ngerasa dia tuh banyak deal dia tuh yang nggak terjadi gitu loh. Pasti kan pelatih sama pemilik kan punya agreement ya. Gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini. Bukan soal transfer pemain aja. Tapi gue rasa banyak yang dihianati. Ya daripada gue kerja terus kayak gini ya mending gue mundur. Gue tuh gue kan fans Chelsea. Gue waktu dapat gosip Alonso, gue nggak mau denger. Gue bilang gue nggak mau denger. Karena nggak ada di pikiran gue Xabi Alonso mau ke Chelsea. Nggak ada. Chelsea itu salah satu tim modern, tim besar yang proyeknya paling gembel. I see. Jadi kesannya tuh harusnya orang normal sih nggak mau ya kerja di Chelsea, gitu loh. Pemilikannya tuh bermasalah gitu loh menurut gue. Terus kedua, Xabi Alonso itu legenda Liverpool. Jadi most likely pun kalau dia ke Inggris, Sensitive. dia harusnya ngerawat Liverpool gitu kan. Here we go, Xabi Alonso ke Chelsea. Gue bilang gue nggak mau denger. Gue nggak peduli here we go. Kalau udah official statement gue bilang baru gue ini bener official statement. Dan gue sampai sekarang masih kok mau dia ke Chelsea, hebat Iya, juga. aneh. nih. Masih jadi ini ya pertanyaan ya. Tapi ternyata karena juga ada perubahan di manajemen Chelsea. Manajemen Chelsea itu akhirnya pertama kalinya memberikan jabatan manajer ke seseorang. Jadi Alonso ini manajer Chelsea, Oh, jadi bukan tingkatannya hanya head bukan coach doang. begitu loh. Jadi Mungkin itu artinya apa? penawaran yang bikin. Satu itu, kedua artinya apa? Artinya memang ada perubahan dalam memandang proyek ini dibangunnya kayak gimana gitu. Terus juga menjanjikan 3 sampai 4 pemain yang experience and ready, bukan hanya anak muda gitu loh. Ronaldo katanya mau beli Ronaldo ya. Udah expired tuh. Udah ketuaan. Iya, udah ketua. Udah biarin aja dia di Liga Iya. Arab. Tapi emang nih, ini trending topik selanjutnya nih. Ronaldo juara di Arab setelah 3,5 tahun, umur 41 tahun. Menurut kalian Gimana ini- Bang Gundo? Hah? Gimana? Gue ada jokes sebenarnya. Iya. Gue ada jokes. Waktu Ronaldo ke Liga Saudi Roshan itu kan itu pra World Cup 22 ya kalau nggak salah. Ya kan? Mau World Cup Winter itu kan? Mau World Cup 22 ya. Terus dia ke Piers Morgan segala macam Oh iya, kan. betul. Tiba-tiba dia pindah ke tim An-Nasr. Kalau kita tanya sama anak Akamsi sana ya, tim besar itu kalau nggak Ittihad ya Al Ahli. Al-Hilal. Al-Hilal, Al-Ahli. Hilal atau Ittihad. Ittihad, ya. Yang ambisius untuk juara tuh Dan Hilal. yang terbesar di Asia juga kan Iya, mereka. dan apalagi Hilal kepemilikannya kan rata-rata amir-amir, pangeran-pangeran, duitnya Iya. paling gede. Raja-raja. Walaupun ya duitnya itu aja ya, tapi Hilal nih paling gila gitu loh. Tapi kok Ronaldo pilihnya Al-Nasr. Nasr Itu gitu cukup kan. aneh juga Nah, memang. ternyata kalau kita lihat klasemen pada saat dia ke Piers Morgan itu, Al-Nasr lagi nomor 1. Jadi ada ini jokes ya. Jadi ada kemungkinan waktu itu dia cap-cip-cup dia nomor 1 aja deh biar cepet juara gitu. Ternyata nggak juara gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut teman-teman di sini fans Messi nggak sih fans Messi? Inilah. Fans Messi. Bukan dia bukan hanya fans Messi. Tapi dia mungkin sangat berseberangan sama Ronaldo. Nah, tapi ini ada piala Messi kok di sini. Oh iyalah. Iya, ada piala Messi. Ada piala Ronaldo di sini tapi ya. Ya. Adil. Adil. Di kepala dia Ronaldo mas-mas biasa aja. Iya. Iya dong. Mas Karena gua cuma 1. Enggak bisa sandingan. Mas-mas main bola kan. Iya. Main bola Udah, yang ngejar 1000 gol itu aja. Udah berapa golnya sekarang ya? 972. Hafal ya gue. Kurang Gila 28 lu. penalti lagi. 1000. Kurang 28 penalti lagi. Emang penalti banyak enggak? Hampir Tapi Tadi Tapi malam apa? kan tadi malam kan 2 gol 1 free kick. Iya. 1 golnya cantik. Iya. Tapi katanya itu dibuat-buat biar Ronaldo nambah gol. Itu kan kena bolanya belok. Kayak ngasih gol Nggak ke orang banyak. meninggal. Iya. Ngasih gol ke orang meninggal ditaruhan. Tapi gimana kabarnya di Amerika itu? Katanya kiper dari mana aja di shoot masuk. Oh iya. Lu lihat nggak sih kalau di Amerika itu kan meme-nya banyak banget ya? Nah itu kayaknya angel kamera. Enggak, tapi Itu gini, angel kamera. tapi kita fair-fairan ya. Gue nanya sama lu. Menurut tuh kualitas liganya bagusan MLS apa Saudi? Saudi. Oke. Nah, kan jelas. Fair. Fair ya. Karena Oke. secara kalau kualitas liga itu kan berarti tim-timnya itu lebih banyak yang bagus kan. Iya. Yang lebih Dan banyak yang pemainnya bagus. juga. Pemainnya juga. Kompetitif Kalau Liga lah. Saudi itu misalnya dari 16 tim, Lebih merata. 8-nya bagus Iya, dan benar. pemain-pemain top Eropanya kan menyebar. Iya. Ada yang ke Ittifaq, Iya. ada yang Ahli. ke Al-Ahli gitu loh. Ahli. Sedangkan kalau di MLS Inter So- Miami, LA Galaxy udah. Miami semua sih Iya, kebanyakan. New York City dulu kan Lampard segala macem tuh.
Jadi liga jauh Saudi. Iya. Jauh. Makanya kan waktu itu sempat kayak pre-season juga kan dibantai abis kan Inter Miami sama Al Nassr. 6-0 ya. Iya, 6-0 gitu loh. Ini diakui sama fans Messi ya, kalau Saudi lebih bagus dari Udahlah, jangan sok-sok MLS lebih baik udahlah. Tapi kalau statement Ronaldo, ini gue pancing-pancing aja. Oke, Gue jadi co-host ceritanya nih. Iya, co-host, Tapi siap. kalau statement Ronaldo yang pernah menyatakan kalau Liga Saudi sudah lebih baik daripada Liga Prancis, tuh setuju nggak? Gimana ya itu ya? Kayak- Mungkin kayak- kacamata dia itu kacamata pemain bintang yang datang situ. Ya gue setuju. Oke. Bintangnya lebih banyak. Bintang lebih banyak itu betul Iya, kalau iya, fakta. iya. Cuman ya kalau kualitas liga tetap lah Prancis kan masih 5 Eropa ya. Iya. Ya, gitu sih. Soalnya kan Benzema aja kan habis juara Ballon d'Or di Madrid dia langsung pindah ke sana. Betul. Itu dia nggak bisa ngejar golnya Ronaldo sama sekali. Iya. Dia susah tuh buat kayak pemain yang on fire kayak Sadio Mane, Kante, Iya. Neymar ya lah dia cepet cedera ya. Tapi pemain-pemain lain gue lihat yang pindah ke sana nggak bisa segacor Ronaldo juga gitu. Karena nggak dikasih penalti Bang Hatta. Ya Emang begitu seberapa lah banyak? penalti itu lah. Nanti gue cek data emang seberapa banyak nggak sebanyak itu Dan kayaknya. penalti miss Ronaldo juga banyak. Itu kan juga dimainin fans ya. Coba penalti gol semua tuh. Udah 1000 gol ya. Oh gitu. Iya. Siapa penendang penalti paling banyak gagal di dunia? Oh gagal. Paling banyak gagal? Gue. Lionel Messi. Oh Masa? gitu. Nomor Karena nendangnya dikit ya. Bukan, Iya. saking banyaknya jadi gak banyak gagalnya. Enggak Ronaldo. salah Tapi salah statement ya. Tapi persentase itu benar sih. Jadi Messi nggak sebanyak Ronaldo kan. Ronaldo ya tiap Messi masih ngasih ke temennya Neymar waktu itu Suarez. Ronaldo nggak gua Oh, gitu. 1000 nih. 1000 nih. Messi Wah, ini Messi bener-bener keempat ketemu gua Messi. 1000 gol Messi lah. fans nih. Bro Atta, bener tapi lo kan fans Ronaldo nih. Ah. Bener tapi Ronaldo memang tidak mau pensiun sebelum 1000. Kalau menurut gue iya sih. Kayaknya itu akan menjadi rekor yang susah dipecahkan sama siapapun di kemudian hari. Kita panggil Messi dia. 3 tahun loh umurnya. Dan gol Messi udah 912 kalau nggak salah, 920. Tapi menurutku Messi long run-nya di bola nggak akan selama Ronaldo menurutku. Iya. Ya kalau udah pecah 1000, Messi bisa dong motivasi. Ronaldo aja bisa motivasi dirinya sampai 1000 gol. Messi tuh Ronaldo Jarak nggak- 3 tahun. Messi sama Ronaldo 3 tahun loh 2 tahun jaraknya. lebih muda kan Messi? Iya, 3 tahun lebih Oh, muda. 3 tahun lebih Jadi muda. ada 3 musim waktu Messi gitu. Enggak dong. Lo kalau dalam angka memang Messi 3 tahun lebih muda. Ya, Tapi mengukur performa itu kan nggak bisa pakai angka tuh. betul. Tapi Jadi 40-nya Ronaldo bisa jadi itu sama 37 Messi itu sama. bisa. Nangkap nggak? Gitu. Paham. Cuman kembali kita masuk ke tarik tadi kualitas liga. Kualitas Liga Saudi lebih keras daripada MLS. Oke. Bisa dong Messi nyolong-nyolong sini buat Make sense, cuma make menambah sense, gol make misalnya 1015. Tapi kayaknya Ronaldo nggak akan pensiun sebelum Messi pensiun. Bisa jadi. Jadi tunggu Messi pensiun baru Ronaldo akan pensiun. Yang itu menurut yang gua. kasihan yang waktu itu ya, yang waktu The Last Dance ingat nggak yang jual tiket tuh Inter Miami Al Nassr. Iya. Sedunia iya. rame Oh. banget. Tapi dua-duanya nggak main. Nggak ya. main. Wah jahat sih itu. Itu jahat. Itu IO-nya jahat sih, timpukin tuh IO-nya suruh nonton De Paul juga. Karena judulnya Siapa lagi judulnya tuh? The Last Dance gitu loh. Yang menarik lagi di Liga Champion Asia tuh Ronaldo. Gagal. Iya, coba. Gagal, itu sedih banget sih. Dan yang menariknya Bukan itu, bukan fakta, gagalnya, fakta bukan uniknya, gagalnya. fakta setelah gagalnya itu Iya, tuh. iya. Mungkin Gundu belum dengar nih. Kalau didengar kayak menarik ya. Pas tim lawan ngangkat piala, dia Dia nggak Oh, ngambil kamu medali. tahu. Dia nggak ngambil perak. Iya, ngambil medali ya tahu. Nggak ngambil perak. Tahu loh, Ronaldo gue cari semuanya gue. Enak aja sebagai fanboy Messi. Tapi kalau lu apa? Ronaldo Messi. gue Messi lah jelas. Ronaldo Messi semua nih. Apa nih? Kalau Ronaldo Messi Dari sisi apa? ya enggak sukanya aja. Oh Bro. enggak, gue netral kok suka. Oh, lu netral. Gue kalau Tidak suka ada netral Messi dalam gua. sepak bola, tolong. Enggak, jujur aja menurut gua hal paling boring nih. Gue sering mungkin unpopular ya. Hal paling boring, narasi paling boring di sepak bola Messi itu Messi Ronaldo. Ronaldo. Menurut gue membosankan aja. Tapi gue Terlalu pernah terpolar gitu loh, Bro. Iya, Kayak iya. terlalu kanan sama kiri enggak. Karena dua-duanya kan sama-sama punya keunggulan masing-masing ya. Iya. gue pernah jadi fanboy Ronaldo juga. Oh, Gua pernah. ada sisi gue sukanya sama Ronaldo bukan sama Messi. Tapi sekarang Messi nih, lagi Messi nih. sesinya. Gue gitu juga. Gue setelah Piers Morgan gue cenderung Messi. Iya, gue Oh, setelah after Ronaldo Piers aneh-aneh. Morgan. Kayak dia sempat kena apa ya? Puyeng Ada salah kayak- obat, salah ada obat. kayak, Habis Salah Piers Morgan obat, kabur, apa Messi ya. angkat World Cup. Tapi memang Ronaldo itu kan mungkin katanya kalau orang mentalnya tuh juara banget, Bro. Dia itu akan kena mental kalau dia nggak dapat piala. Iya, Iya, mungkin. Kayak mungkin. gue kan nonton nih pas di Al Nassr. Dia itu kalau timnya menang tapi dia nggak mencetak gol, senyumnya tuh nggak akan luwes, cuman gitu. 1000. Ini masalah faktor 1000 gol aja, bukan masalah mental. Bukan Tapi masalah. kalau dia 28 lagi, ngegolin. iya 28. Makanya Kalau 28. disuruh milih Al Nassr treble atau dia 1000 gol kira-kira dia ambil. 1000 gol. Al Nassr treble. 1000 gol. Tapi emang
1000 gol. Ayo. Oke, ini menarik sih karena kita mau World Cup nih. Iya. Menarik. Karena menurut gue gini ya, Ronaldo itu dia itu kan pemain yang kalau lu pernah nonton serial ini nggak sih di Netflix kayak Blue Lock? Iya. Blue Lock itu kan memang mengajarkan striker tuh harus ada jiwa egoisnya yang kayak Oh iya betul. lu tuh harus hungry banget. Betul. Lu tuh memang benar-benar lu turun ke situ lu harus menang. Jadi kalau di film Netflix itu kalau dia timnya menang tapi dengan ngegolin dia tuh emang dicetak buat jadi sedih. Betul, Oh, betul. iya. Dan elemen egois di striker tuh sangat penting. Sangat penting. Kalau dia jadi striker yang benar-benar akan menjadi top scorer terus dia pemikirannya itu nggak mau ngegolin yang penting begini-begini, menurutku striker tuh Betul. harus Tapi yang sangat menarik egois. dari Ronaldo ini bukan on the pitch sebenarnya. Kalau gue ya, on the pitch Ronaldo sih luar biasa. Gue nggak tahu ada manusia atau atlet lain yang bisa menyamai gitu loh. Tapi off the pitch-nya kalau gue yang Oh, itu jelas. agak belakangan tuh agak nggak keren awalnya, tapi setelah Piers Morgan ini itu jadi kayak Baperan nih. Padahal pas gitu. DK Aceh gue seneng banget sama dia. Gua garis besar Wah, ini Mourinho. kayaknya kan. pas Messi semua nih gue 1 lawan 3. Enggak. Gue anaknya Mourinho. Gue fans Chelsea gitu kan. Jadi waktu El Clasico awal 2010-an tuh gue bersama bapak Mourinho gitu loh. Dan kita semua benci Decul, ya kan? Jadi gue lebih Ronaldo sebenarnya awalnya, lebih Ronaldo gitu. Karena Habis Piers setelah Morgan Piers aja. Morgan berubah. Tapi kalau menurut gue gini, Messi itu karena nggak dikasih kesempatan ngomong lebih banyak aja bro. Beliau kan jarang datang ke podcast. iya. Orangnya kan Introvert dia. introvert. Mungkin itu elegannya dia kalau gue. Iya, Setelah gue liat memang elegannya itu dia di itu situ. akan elegan. Orang Iya. orang yang lebih diam lebih elegan. Iya. Tapi Masalah adab juga sih itu, akhlak adab. Belajar lebih banyak. Ya, kejauhan lo kejauhan. jauh. Tapi kalau Ronaldo menurut gua, lu nggak akan nemuin orang bisa memotivasi online kayak Ronaldo. Lu kok misalnya di ruang ganti butuh motivator tuh bukan Messi yang dipilih. Betul. Iya, kalau Lu akan pilih Ronaldo karena memang mungkin Messi adab ini itu segala macam, tapi untuk ngelit di lapangan untuk membawa 5 UCL. Ya, dia bukan leader. Gue Bukan tuh dia jadi leader. kapten Barca agak aneh. Agak buat aneh. gue gitu, agak aneh. Tapi Karena ternyata- leader terlalu tinggi itu kan biasanya memang suka vokal. Betul. Vokal itu gampang blunder. Tapi kerennya Messi tanpa vokal dia ngelit Argentina 2022. Ah, semua ini menarik, pemain, Cak. semua pemain, pelatih mau Messi juara. Dia ngasih semuanya untuk Messi. Gue sama Bro Atta setuju untuk leadership Ronaldo lebih unggul daripada Messi. Messi. Tapi kalau kita lihat dari luar aja ya, kita kan Oke. nggak di dalam ya. Kalau kita lihat bagaimana patriotiknya skuad Argentina terhadap Messi dan bagaimana patriotiknya skuad Portugal terhadap Ronaldo, kok lebih patriotik si Argentina Messi. terhadap Messi? Messi itu gila, orang pada jalannya nungguin Messi, Iya. gitu loh. Nah ini ada apa nih di Portugal gitu loh? Mungkin gara-gara itu, gara-gara bacot-bacot dia. Makanya gue sebenarnya kayak Bang Atta kita bikin program aja ya buat kita jadi badan komunikasi Ronaldo. Gue setuju gini. Gue setuju badan komunikasi ini bagus memang di sepak bola ya. Tapi yang gue nggak setuju kalau ada orang Arsenal di situ. Karena pasti berantakan tuh. Pasti berantakan tuh. Nah, lo tau lah reputasi gue membela Arsenal gimana. Gitu ya. Bisa lah gue jadi BKR, Badan Komunikasi Ronaldo. Oh bisa ya. Pokoknya lu ngebela aja gitu ya. Iya. Atau gue jadi PR-nya kasih tahu lu kalau ke Piers Morgan ngomongnya gini biar nggak blunder. Tapi emang dia rawan blunder sih menurut Rawan gua ya. blunder, Karena iya. overconfidence-nya tuh tinggi banget ya. Bener, improve-nya tinggi juga kalau kayak gitu dia tuh. Overconfidence-nya kan pernah ditanya tuh, gue pernah satu pertanyaan gini. Kalau kamu ditanya lebih terkenal kamu apa Donald Trump? Habis itu dia jawab gini, katanya kalau saya ke Kutub Utara ada rumah kecil di situ, dia akan tahu saya. Gokil. Maksudnya kepercayaan diri. Pede total dia. Makanya dia kalau turun lapangan dia tuh tahu dia akan turun, dia akan cetak 1 gol. Jadi dia tuh mungkin kepercayaan diri itu menurutku untuk menjadi seorang Cristiano Ronaldo yang memang bukan setalented Messi menurut gua ya. Setuju sih Kalau Messi itu kan talented ya. Iya. Kalau Ronaldo itu kan Achieve. pure, dia itu hungry, Iya. lapar dan dia kerja keras gitu. Messi kayak mesen gitu ya. Sebelum lahir dia mesen dulu, gue mau begini nih pas lahir. Enggak, dia atau ngambil porsi orang. Tapi sangat sedih ya, bagan World Cup. Bisa ketemu di perempat final. Iya enggak, maksudnya kan impian semua orang itu Iya. adalah Final. final Portugal Argentina kan. Tapi gua harap wasit juga ngasih penalti ke Ronaldo sih berturut-turut. Udah banyak di Euro 2000 berapa 2016 waktu juara tuh. kalau Tapi nggak gue salah mengharap dapat 5-6 penalti kayak Messi di Piala Dunia. Itu menurut gue paling penting. Karena Piala Dunia 1 penalti itu menentukan Iya, pertandingan. krusial benar Krusial. juga. Dapat 1 penalti udah krusial tuh. Belanda tuh waktu dapat waktu lawan Argentina. Messi dapat. Itu one of the best game ya. Gila itu. Iya, Iya, World Cup tuh. 22 ya. Itu Luar gila, biasa, gila luar sih. biasa. Luar biasa. Cuman kemungkinan besarnya bakal dapat sih.
Ronaldo. Karena kan VAR segala macam nih udah bisa dimasuk-masukin kan. Kalau dulu kan wasit aja nih. Nah, sekarang udah bisa nih. Udah Last belum dance. peraturan baru cukup menarik Nah, sih. itu gue belum lihat tuh. Ada clock throw in. Jadi throw in kalau lebih dari 10 apa 5 detik. ya? Foul ya, 5 jadi ya? foul throw ya. Enggak, jadi foul throw, jadi buat musuh. Goal kick juga gitu, kiper kelamaan nendang goal kick jadi corner. Itu asik tuh Buat corner tuh, lawan. gue suka Iya. tuh. Oh, jadi biar lebih cepet cari golnya ya? Emang Jadi nih kiper-kiper enggak, sialan akhir-akhir ini. Iya. Kalau goal kick. Ngikutin Raya, lu pikir? Sialan. Jadi kita ada. Kiper lu, kiper tim lu. Nggak kita ada. akan lihat lah nanti peraturan-peraturan menarik di World Cup 26 nih. Itu perlu dipelajarin tuh. Iya. Tapi kalau prediksi final Piala Dunia menurut teman-teman semua yang ada di Finalnya sini. siapa? Iya. Gua Spanyol pasti ada. Nah, gue setuju sama dia karena statement gue Spanyol. Wis, Lamine Yamal. statement gue clean and clear, bukan karena Xabi Alonso ya, ini dari sebelum. Menurut gue negara sepak bola itu sekarang Spanyol, bukan Brazil. Gue Spanyol. Jadi gue pegang salah satunya Spanyol ada di final. Lawannya Belum tahu. Lawannya harapan gue sih it's coming home ya, the Three Lions. Inggris. Walaupun lagi banyak ini hari ini tanggal 21 ya, 22. 22. 22 ini lagi rame banget, Bro. Iya, kontroversi. TAA terakhir. Call up-nya dari Tuchel Oh iya. banyak banget pemain-pemain yang dianggap layak tapi nggak dibawa. Harry Maguire. Iya. TAA, TAA, Cole Palmer, Cole Palmer, Foden. Gibbs Morgan Gibbs-White. Adam Warden. Adam Barton. Kalau gue sih ngelihat itu bagian daripada karakternya Tuchel berarti. Iya, Berarti ini Tuchel. pelatih punya karakter. Ini pelatih tidak mengambil pemain berdasarkan nama besar gitu. Karena problemnya Inggris selama ini kan nama besar. Iya. Ngerti nggak? Jadi karena nama besar tarik gitu. Kayaknya dia memang punya clear. Ini game plan-nya tuh yang cocok siapa gitu kan. Tapi ada dipertanyakan juga ada pemain kayak Morgan Gibbs-White. Itu luar biasa Iya, performanya gila dari musim main. ini dia. Tapi kalau dipanggil misalnya contoh Noni Madueke. Noni Madueke yang Nggak punya impact bad di season. Arsenal. Atau jangan bad season, Eze deh. Sama Gibbs-White sih jauh performanya gitu loh. Enggak, masih Eze kalau itu. Wah. Nah gimana? Eze aja nggak main. Jadi maksud gua banyak yang dibikin rame itu karena bukan hanya dia berkarakter tapi banyak pemain yang lebih layak nggak dibawa gitu. Maguire, siapa sekarang pelatih center back terbaik Inggris juga bukan Maguire, itu Iya, Maguire. iya, itu iya. Apalagi lu punya corner taker terbaik di dunia hari ini. Saka sama Declan Rice. Iya kan? Iya. Lu kalau- Dua bahaya itu. Iya kan? Lah, Set lu piece paling bayangin- bahaya itu corner. Lu bayangin mereka udah latihan set piece bertahun-tahun ketemu Maguire. Nah, Jadi barang lo apa paham kan? itu? Gila. Bagaimana kalau ada Maguire gitu loh. Kok nggak ada di kepala itu Cel ya? Nah. Tapi jangan-jangan di dalamnya lebih gila lagi bro daripada Maguire. Mungkin Johnston. kan yang lihat di latihan kan mereka nih. Gak, kita tahu lah profil-profil back Inggris tuh Iya, nggak ada yang bagus, Gehi, nggak ada yang Konsa bagus. yang dipanggil siapa lagi? Iya. John Stones. Stones juga ada. John Stones Stones. nih, contoh Stones. Kenapa Maguire lebih layak? Stones cuma main 300 360 menit. 300 menit, 7 match Astaga. kalau nggak salah. Lamaan main PS kita. Gitu loh. Tadi banyak kontroversi. Iya, Jadi tapi iya. gue tetap prediksi karena Tuchel menurut gue pelatih yang cukup baik malah bagus banget. Gue prediksi Spanyol Inggris bisa final. Spanyol Inggris. Atau Spanyol Prancis lah. Inggris agak ya. Kalau lu Spanyol Prancis. Gue pengennya Spanyol Prancis, Spanyol Prancis. tapi Lamine Yamal berdansa di atas kepala Mbappe. Karena menurut gua Lamine Yamal sangat deserve untuk mendapatkan Piala Dunia. Pedri, Lamine Yamal pemain Barcelona, walaupun mereka belum UCL, tapi kalau dia achieve Piala Dunia, semua gugur menurut gua. Skill wise Lamine Yamal gue cocok. Gue setuju. Dia deserve menang Piala Dunia. Iya. Tapi ada yang Mbappe punya dia nggak punya. Sama yang tadi soal ngomongin soal Ronaldo. Itu. Mbappe tuh hungernya gila. Iya. Mbappe Dan tuh men- ada dan ada Mbak- egonya tau Tapi nggak? Lamine belum tuh aja. kayaknya Nah, belum kelihatan tuh kayak gitu. Kalau Lamine itu lebih dia memang sangat berbakat ya. Iya. Jenius, bakat alami, ada Messi-Messinya. Iya. Cuman Messi itu nggak yang media nyari TikTok dulu ini dulu fokus gitu main bola. Iya, Kalau iya, Lamine iya, tuh iya, iya. kehidupan lifestyle di selain sepak bola itu cukup bener, banyak bener. gitu. Banyak Jadi, bergaya, bedandannya gede. badannya gede. Adalah gaya roasting orang dulu Iya, lawannya, iya, terus iya, kalah iya, tiba-tiba iya. malu, ntar ganti lagi gitu kan. Justru kalau Lu gua setuju nggak Berata kalau Lamine lifestyle-nya perfect ya, lifestyle-nya. At least dia lifestyle Ronaldo Messi lah. Iya. Menurut lu selevel nggak Ronaldo Messi nantinya? Bisa. Bisa kan? Gue setuju sama lu. Tapi kalau lifestyle-nya kayak sekarang Nggak, susah Nggak. kalau lifestyle. susah. Nggak selevel? Nggak. Di bawahnya? Gue pernah bilang nggak akan ada pemain yang bisa dekat sama Ronaldo Messi. Oh gitu. Dekat nggak akan. Tumben lo keren. Tumben 2 nggak tahun bisa. lalu di podcast kita gue ngomong nggak akan ada Tumben bisa. kan nggak Messi doang, Ronaldo-nya nih lagi bagus ya. Yang paling bagus. Ah, gimana? Cuman gue Spanyol, gue Oh, balik dia- ke Spanyol sedikit ya. Jadi Oke. Spanyol ini menurut gue lagi di generasi emas, di Iya, tangan iya. pelatih yang bagus, di komposisi tim yang luar biasa. Itu kenapa gue bilang
hungernya Mbappe atau hungernya Prancis atau tim-tim lain akan kalah sama kolektifnya Spanyol. Arsenal lagi. Arsenal. Arsenal lagi. Ada di kepala ini. Arsenal lagi. Emang gini hawa juara. Iya, sumpah. Gue itu ngebuka TikTok sama IG, isinya orang posting Arsenal. Sampai lagunya gue hafal ke bawah kamar mandi, gue puter lagunya. Gila. Lumayan lah, Orang jadi baik. kita ada alasan untuk detox sosial media kan. Iya, iya. Jadi kita ada alasan. Iya, iya, iya. Tapi Nggak. gue gak apa-apa sih. Menurut gue Spanyol luar biasa sebagai footballing country ya, luar biasa. Mereka tuh punya identitas, makanya ini dikatakan sama Fabregas. Fabregas tuh pernah ngomong, ditanya di interview lah. Dia bilang kenapa waktu Euro 24, kenapa Spanyol ini di abad 21 ini luar biasa. Semua pertandingan major, mau klub, mau national team, Selalu mau ada. perempuan, mau laki-laki, finalnya yang menang tadinya 100% Spanyol yang menang. Tidak pernah Spanyol kalah di final abad 21 semenjak tahun 2000. Cuma kalah Real Betis sama Chelsea sekali. Gitu. Nah ini tanya kan ke Fabregas, karena Fabregas bilang di Spanyol itu semua SSB, semua klub akademi itu punya semacam manual book yang sama dalam bermain bola. Jadi di saat ada pemain basket, misalnya pemain yang gede di Bilbao atau di Sociedad harus main sama anak-anak Madrid atau anak Barcelona, mereka tuh cepet ngecunnya. Sedangkan lu kalau negara-negara lain tuh mereka punya setiap daerah tuh punya beda-beda Iya. gitu loh. Jadi Spanyol nih memang terdepan lah. Dan ini 2.0 Spanyol setelah eranya Xavi menurut gue ya. Iya. Kan dia udah Euro kemarin sangat deserve 2024. Kalau dia sampai ngelok Piala Dunia, ini akan back to back terus di tim. Tapi nggak ada Fermin ya sayangnya. Iya, Wah, cedera. itu pemain yang Dan Betul. Lamin juga cedera loh katanya di Oh, iya. 1-2 match pertama. Iya di game ketiga. nggak keempat main sama- main. Ini udah kata dokternya, Bro. Udah confirm, udah Ini confirm. biar ini aja. Oh, biar rame ya. Striker Oyarzabal sama Morata aja, dua. Oyarzabal. Enggak kan enggak mungkin. Oyarzabal sendirian nih bakal. Ini pemain jago banget. Ini pemain yang gua harap Barcelona musim depan. Oyarzabal. Iya. Bukannya Julian Alvarez nih, gue liat beritanya Julian Alvarez. Overrated, overhyped. Joe Pedro katanya Barcelona. Julian Alvarez tuh menurut gua kunci Argentina juara salah satu Julian Alvarez. Ini Jago. pemain lu bisa taruh di tim yang jago, di tim yang banyak bintangnya. Tapi kalau lu suruh dia masuk ke tim yang buat ngebangun dari awal, nothing nih pemain. Lu lihat ya Atletico Madrid. Nah ini fan City sakit hati. Gua senang. Bahasa Gua hati. senang dia pindah. Oh, ada backside. Dan- dan terbukti 2 tahun. Kenapa main benci banget? Terbukti 2 tahun gitu loh. Nothing nih orang. Ya enggak Dia juga- masuk ke City daerah hebat, juara karena dia umur 23 kan narasinya menang semua. Lo percaya sama gue kalau dia sampai Barcelona, dia akan ngangkat Barcelona. Lo gigit jari. Nggak. Ayo, Teknik gila ayo tuh, nih kapan nih tanggalnya catat. Iya. Nggak bakal ngangkat Barcelona. Karena kan Karena lo tahu. menurut gua tuh striker bahaya banget waktu lawan Madrid, lawan tim-tim lain. Lawan Barca aja bahaya tuh pemain. Tapi dia naik turun bro, jeleknya. Agak naik turun ya. Lawan Arsenal tuh 2 game dia jelek. Iya, 2 Nah, game. begitu dia kena tekanan yang dia harus ngangkat timnya nol. Tapi emang back Arsenal kan lagi Iya, lu juga lihat itu dong Arsenal backnya gimana. Saliba tuh kalau ke Madrid bisa UCL. Gitu ya. Saliba tuh menurut gua Wah, tuh favorit orang gua baik. sekarang. Ambil baik. deh jadi Saliba. Premier League tentram. Saliba orang baik, orang soleh dia, orang soleh. I like Saliba, bro. Wah, Please. baik. Sedekah, Tuker sama Vini enggak apa-apa dapat Saliba. Konate aja, Konate. Hah? Expire. Ibu Konate, Konate, ibu. Ibu. Tapi Saliba sih, gua percaya nih Saliba sekarang salah satu back terkuat di dunia. Dia nggak mungkin pindah di Arsenal true and true dia. Kalau gue Gabriel ngeliatnya malah. Iya, dia Gabriel kuat juga. Gabriel top. Nah, Gabriel mungkin pindah tuh. Iya. Agak-agak ada sneak Brazilian soalnya, Brazilian. Brazil ada gitu-gitu lah. Ada. Berarti Apalagi lu dukung siapa? Oh iya. Bro. Maksudnya? Lu Oh, timnas di belum. timnas. Oh, gue timnas, hati gue Prancis ya gue pengen. Oh, bukan Inggris, Bukayo Saka bisa Ballon d'Or loh kalau misalnya. Hati gue Prancis. Oke. Cuman kalau Arsenal Champions League ngonci dapet, Heeh. gue pengen Inggris juara. Oke. Oh. Jadi ketahuan Ballon d'Or siapa yang ketahuan Declan Rice, dong. Declan Rice. Declan Rice atau Bukayo Bukayo Saka. Saka. Nggak ada Bukayo Saka. nggak Iya mungkin. Rice pasti Rice lah. Kalau dia- Rice Ballon d'Or. Wah, Rice Ballon. Berarti dia akan jadi gelandang dan pemain terbaik di dunia. What if ya kalau juara Liga Champions dan World Cup ya? Ini narasinya lebih baik dari Lampard dan Gerrard nih. Bahaya Wah, harus kita amankan nih. Itu Nggak benar nih. udah layak disematkan orang terbaik di muka bumi Nggak, saat mau, ini. mereka harus push Rice. Mereka harus push namanya Rice. Iya. Karena mereka nggak punya poster boy sama sekali. Enggak Nggak ada lah. icon sama sekali. Enggak lah. Mereka harus push pakai Rice. harusnya lu sadar saat ini statement lu nggak valid karena semua orang udah ngangkat Rice. Bahkan yang bukan Arsenal aja muji-muji Rice. Lu buka TNT Sports sekarang, lu buka media-media barat, semuanya ngegila-gilain Rice dijuarain. Gue tahu Rice one of the best midfielder in the world. Iya. Tapi profile kayak Rice tuh nggak cocok jadi poster boy. Iya. Karena dia tukang bersih-bersih, dia Ya kerja nggak fisik. gitu, nggak relevan Nggak jadinya.
ketika orang ngangkat tim ya dia bisa jadi poster boy. Kayak lu ngomong gitu sama dengan lu ngomong Fabio Cannavaro nggak layak dapat Ballon d'Or karena dia back posisinya. Masa harus ngegolin terus buat jadi poster boy, kan nggak gitu dong. Nggak, lu termotivasi Rodri sih. Gua ngeliat Iya, itu aja. mungkin. Nah, Rodri poster boy dari mana? Rodri. Wah, itu Apanya yang poster boy coba Rodri? 74 match unbeaten. Treble winner. Ya bukan dia winning poster goal. boy-nya. Dengerin dulu tuh. Waktu itu Kalau Nggak, Declan Rice bentar, bisa cetak dengerin dulu tuh, coba diulang apa tadi? 74 game unbeaten. Treble winner. Lah iya Cetak makanya gol di final. poster boy-nya Rodri bukan pertanyaannya. Euro 24, Poster Iya. boy-nya bukan Rodri. Man City Pemain waktu terbaik itu. Euro. pemain terbaik Euro. Yang lu bahas Foden waktu itu bukan Rodri. Lain lagi nih Foden habis kan Ya kan enggak. Yang lagi dibahas kan poster boy sekarang. Poster Iya. boy-nya City Udah, waktu ini itu bukan udah punya Rodri. nih, udah punya. Tenang, udah punya, tenang. Diangkat-angkat Enggak, City dulu. enggak begitu-gitu City. Nggak ada. Tapi kok nggak ada yang ngejagoin Argentina sama Brazil ya? Padahal kan menurut gua kan Argentina ini juara bertahan ya. Mungkin ini unpopular opinion, tapi memang Argentina ini masih sangat bahaya menurut gua. Apalagi pemain-pemain yang kemarin habis juara kan kemarin muda, sekarang makin mateng nih. Bener basicnya Empat besar gue pede. Pede kan Pede Argentina. banget gitu loh. Argentina lagi gila deh. Argentina tuh solid aja sih, tapi kalau kualitas pemain so-so sebenarnya. Kalau menurut gue Di Maria dipanggil lagi nggak sih? Enggak. udah habis. Itu menurut gue Itu yang bikin agak turun mungkin. Itu pemain gila. dia di gitu. final luar biasa. Di ya. final gila. Di Maksudnya- final mana aja sih di Maria kalau di final champion waktu itu sama Madrid di final. Iya. Iya. Wah gila tuh. Padahal Messi, kurus Messi ya? itu katanya cium tangan habis setiap dia golin. Masa? Iya, saking terima kasihnya. Tapi Harus terima emang kasih orang banyak respect loh. banget sih bro. Bye. Orang Baik. baik juga tuh orang soalnya. Kurus pada Underrated, Valencia. Pernah tuh kalau nggak salah Messi lagi main tuh diganti yang pas Copa apa ya. Terus Messi nangis. Ingat nggak sih waktu itu ada party final akhirnya Messi diganti. Tapi di Maria-nya. Iya, Iya, ngacak-ngacak. Nah, tapi yang hebat dari Argen tuh solidnya. Solid Iya, emang solid. Solidaritasnya solid. gila. Tapi emang loh. itu nular ke klub sih, Lek. Kayak misalnya kayak Inter Milan, Atletico Madrid, kenapa dia manggil-manggil banyak pemain Argentina tuh Nular karena salah satu itu faktor. Betul. Solid ya. Teammate itu gila banget emang. Argentina kayaknya brotherhood. Cuma tuh agak hebat. rasisnya tipis ya. Agak. Argentina rasisnya. Kan karena banyak tatoan juga. Iya. Jadi begitu Apa tuh. urusannya tato sama rasis? Ada kan songong saja, ya kayak preman gitu Enggak, kalau kan. tato di sana memang budaya aja. Iya, iya. Jadi lu tatoan bukan berarti lu anak bengal gitu di sana, biasa aja. Cuma satu hal yang bikin gua Argentina juga pede 4 besar atau final. Ini satu orang yang nggak boleh luput sih, Emi Martinez. 7 final, Oh, itu jelas. 7 piala. Kemarin 7 final, 7 piala ya? 7 final, 7 piala. Baru- Di baru ngangkat all ya? time ya. Dan itu setelah dia runner Euro dari menang. Arsenal keluar. Europe League kemarin Berapa menang lagi ya. dia? Iya, Europa League juara dia. Tapi emang kalau Emi Martinez lagi di match ke knockout gitu bahaya banget. Memang ya. dia mental kiper turnamen. Gila. Gitu. Itu Iya, itu mental kiper Argentina turnamen. sebenarnya. Yang tadi gue bilang. Mental Argentina. Kiper luar biasa. turnamen dia bener. Iya, Tapi kenapa Ochoa mah ini narasi karena dia banyak match aja, nggak jago. Lebay orang-orang nih. Bekaran 6 kali masuk. Wih, Ochoa ada mulu. Ini kipernya nggak ada yang jago Meksiko. Tapi Iya, Sama kan? rambutnya jago. kribo. Save-nya bagus. Walah save nggak nge-save apa? Banyak. Mana cari sejauh apa Meksiko? Nggak ada. Jago, Lu lihat Kribo. Emi Martinez. Kribo. Apalagi dia habis NATO Piala Dunia sini kan. Iya. Wah, itu sih gila sih. Tapi emang di Piala Dunia dia salah satu Superman-nya kan waktu itu Iya. ya di yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau Muani ya. Kalau Muani Yang dia 1 lawan 1 itu kan. Wah, itu Kalau kalau Muani gol nggak selesai dipanggil itu. karena itu. Itu setara save David Raya tuh kemarin. Demi Allah jauh. Itu kiper ketiga bisa San, orang jarak bola segini. Udah lebay, ini lebay. Levelnya mirip Gak lah. ada. Mungkin Raya Dan dia sedikit posisi loh ke itu. samping gini. Emi Martinez kan one on one menit 121 32 detik. Sampai apal tuh lu lihat tuh. Apa gue? Kalau Neymar. Nah, ini menurut gue lucu. Kenapa? Gue Kalau Neymar kan nih Nah, agak tersinggung, aneh nih. tersinggung. enggak, kalau gue tersinggung. Kenapa? Ini ada hard feeling nih di sini. Benar, gue sih fair-fairan aja karena Oke. gue no disrespect sama Neymar ya. Kenapa gue pikir ini Ancelotti harus bawa Neymar? Teorinya gini, Bro. Gagal di World Cup dengan Brazil dengan Neymar, oke deh. Tapi gagal di Piala Dunia Brazil tanpa Neymar, abis itu Don Carlo. Setuju. Abis Don Carlo. Jadi ngebawa Neymar itu ya oke lah, ada kepentingannya. Mungkin ruang ganti, sosok dan lain-lain gitu loh. Tapi yang gue bingung, Joe Pedro dilepas. Itu gue bingung. Harusnya nama lainnya mungkin Iyalah. menggantikan. Martinelli contoh ya, lebih layak menurut gue diganti. Lu memang demen lu. Martinelli Bro, head to head Martinelli. sama Joe Pedro. Come on. Ya Martinez Lu tanya nih botol nih. ada pengalaman ngangkat piala paling enggak. Paling enggak ada pengalaman Cewek-cewek ngangkat piala. Iya, cewek C. World champion bro. Pramusim. Iya. Udah. Martinelli belum ngangkat. Jangan lu samain 38 game. Martinelli ini masih dari lihat foto doang, Premier League belum megang ntar hari Minggu. Ya, Emang udah gak tau sampai- diri Arsenal ya. Iya. Gua yang belain Arsenal, lu you deserve it, Champions of England,
sekarang dibilang pre-season. Nggak, yang kurang Lu nggak layak dipuji semua. Dia yang kurang ajar. Bobo Martinelli yang Iya harusnya dong, lu keluar. juga tahu kan Martinelli kualitasnya kayak apa. Iya. Lu tahu. Ya tapi kan ada punya winning mentality Alah. gitu. Paling enggak ada Endrick harusnya yang lu sebut namanya. Endrick Ada bagus juga. juga. Endrick bagus. bagus. Ancelotti itu nggak bisa. Ada juga siapa lagi tuh? Anaknya Beberapa di nama- Madrid soalnya Iya, agak Ada berapa nama berat. yang sempat kita sebut kemarin Igor siapa? Henrique. Igor Thiago. Igor Thiago dia tapi kan dia top scorer Premier League. Penaltinya Iya. Luis 77%. Henrique. Iya. Luis Gimana? Enrique. Itu kayaknya bisa deh kalau diganti ya sama Joao Iya. Pedro menurut gue ya. Joao Pedro itu 20 gol tanpa penalti musim ini. Tuh, Itu Joao emang Pedro. agak keputusan agak kontroversial sih. Ah. Tapi menurut gua kayaknya Ancelotti Matheus memang Cunha. ada. Wah itu jago. Itu enggak. Sebenarnya gue fokus sama yang main pure striker aja sih. Iya. Cunha kan dia bisa di pinggir, dia bisa segala macam. Tapi bro, kalau bro waktu itu kan gue kemarin ke Brazil ya. Iya. Neymar itu di Brazil itu kayak setengah Tuhan. Nah bro. itu maksud gue tadi. Jadi kalau di sana bro. kalau nggak dibawa, Kalau nggak dibawa Dan nggak pemain ya. mungkin anak-anak muda yang di dalam tim ketika ngelihat ada Neymar di situ mungkin mentalitas mereka naik bro. Iya Kalau gua betul. ngeliatnya Itu gitu. maksud gue gitu. Karena Gua kalau betul. ketika Neymar itu tiba-tiba nggak main, aura Brazil itu agak kurang. Iya. Karena Neymar ini udah kayak apa ya? Mungkin after Ronaldo Messi sekarang ya ikon sepak bola itu Neymar. Neymar betul. Dan Khususnya jangan di lupa- lokal Brazil. Iya, Neymar Vibes itu juga adalah Dia ada- raja yang tertunda yang nggak jadi raja tapi Terus dia vibes Brazil tuh dia banget ya, joget-joget. the last Jogo Bonito. Nah itu bro. yang jadi mungkin apa menjadi itu simbol dia. pemikirannya. Pertimbangannya Ancelotti. Pertimbangan itu. Ancelotti itu. Tapi terakhir info terakhir katanya pengkor lagi dia, cedera lagi. Bahaya bener lagi gue baru baca. Orang baru Iya kan? 600 menit musim ini main. Iya kan? Iya. Katanya- Ya, cuman Wah, iya sih, kalau disiapin cedera. itu mah itu gampang lah teknis lah disuntik apa gitu kan biar Painkiller ya. Iya, yang penting main lu kuat Tapi gol dia di World Cup 22 inget ya? Mm-mm. Yang dia dari belakang kombinasi. Tok, 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 Kroasia. Oh iya, Kroasia. Kroasia gila. Tapi mental dia memang mental mestinya ya kalau di pertandingan penting tuh orang-orang yang bermental tinggi itu yang nongol. Iya. Yang Dan di World Cup jangan kaget pemain-pemain yang di klub level biasa aja Mm-mm. tiba-tiba bisa luar biasa. Makanya Igor Kalau Thiago di bawah. Kalau bisa Oh iya. Iya. Tapi Bisa. Igor Thiago janggal sih. Igor Thiago Banyak kan. over Joe Ingat Pedro. kalau kita ingat Euro 24, Nico Williams. Oh Luar iya. biasa itu Nico Williams. Balik ke Bilbao, balik ke La Liga. Jelek hilang lagi. Ada lagi satu nama. Ada lagi satu nama. Nggak jelek sih Cody tapi normal lah. Normal. Cody. iya. Normal player. Cody Gakpo. Kalau di Di Gakpo Belanda bagus jago. gitu kan. Tapi memang ada sih pemain yang jago di timnas, jelek di klub. Pemain Ada. jago di klub jelek itu ada. Masalah cocok-cocokan aja. Iya. Sama kayak itu yang di Euro yang bikin Portugal juara. Eder. Abis gol itu kan dipuji. Nggak Abis tahu itu nggak tahu sama. sekarang. Apa kayak Mas Mario biasa Götze tuh. abis golin 2014 Iya, Jerman. menurun. Iya, menurun iya. Tapi kan dia di klub sempat bagus bro. Kalau Eder Iya, bro, iya. Eder Eder parah sih mas-mas Ed- biasa itu di real. itu real mas-mas Terus yang Ronaldo cium tangan tuh sama dia tuh. Molina Argen itu penting banget waktu di World Cup. Wah, itu Argen. Di Oh iya, Atleti nggak pernah Molina. dipakai. Iya. Molina. Dia Atleti nggak dipakai cadangan ya. Pakai dong, atau Cadangan. Tapi kok nggak ada yang mention Prancis dengan strikernya yang Bro, Prancis gila makanya gue bilang. Ngeri. Gue justru Prancis nih ngeri loh. Ngeri, Kenapa ngeri. nggak? Oh, dari tadi gue lihat Prancis ini cuma Enggak, gue ada prediksi final Spanyol Inggris atau Prancis. atau Prancis. Oke. Gue Prancis satu kaki sih. Dia mulai World Cup dengan skuad begitu, final di tangan. Ya, dan Yang dia bawa ngeri, Rabiot. bos, gila. Itu kunci Prancis Dia Rabiot. bawa Rabiot ya. Rabiot Kante masih ada kan? Underrated itu. Kante oke lah turun. Rabiot menurut gue masih ada kalau Tapi Rabiot. penyerangnya ya Doi, Gila, Doe, Mbappe, Dembele, Dembele, Cherki, Barcola, Olise. Olise. Ih, Itu Ekitike- kayaknya jadi Ekitike- pelatih juga bingung nih main siapa. Ekitike- Ekitike bayangin. cedera lo, bayangin kalau masih ada Ekitike. Wah. Iya. Lu bayangin pemain depannya Prancis sama dengan Munchen PSG kemarin Digabung. ditambahin Cherki, Ditambahin Mbappe. tambahin Iya. Mbappe. Jadi apa itu? tapi ini bisa kebalik loh menurut gua, justru bisa gagal total. Gara-gara Ya. bintang semua. Jadi Pertama, kedua dari stabilitas tim di 2026 itu menurun dibanding lo 2022 dibanding 2018. Oke, depan lo bagus nih. Kunci sepak bola kan tengah lo. Dan defense Prancis sekarang menurun dibanding 4 tahun lalu. Kalau kualitas defense sama kurang. Kualitas defense kurang. Itu menurut gua penting banget. pas dia juara siapa ya? Varane. Tengahnya siapa ya? Tengahnya Kante Pogba. Enggak, Pas. center backnya. Varane sama Kimpembe. Oh, Kim Pembe. Om Titi. Om Om Titi, Titi. Varane sama Om Titi. Om Iya Titi. benar. Tapi emang Varane kan waktu itu mental juara banget ya. Iya. Pada zamannya Varane Madrid banget. lagi sekarang gila. Sekarang Parahnya Saliba Madrid tuh. sama Saliba sama Max Daya tuh Pekano. Maxen Upa Lacroix. kurang. Lacroix. Lacroix. Ya paling bagus sih Lacroix. Ya, Saliba tanpa Ibo ya? Gabriel nggak bisa Ibo apa-apa. Ibo ya. Wow. Ibo. Tapi ada Salibanya bro. Iya. Ya kan dia nggak ada Gabriel nggak bisa apa-apa.
Enggak lah, Ya. justru Gabriel di Kiper siapa? Lucas Chevalier. Mainan kayaknya. Oh, Manyong pasti kapten ya Manyong. enggak dibawa, Cawali emang dibawa? Enggak ya, enggak. Enggak dibawa. Cedera. Iya emang ya. Gitu. Dan tengahnya Prancis tipis kan main doang di bawah. Total Tengahnya. secara Lo keseluruhan. kalau lihat DSP-nya, Bro, itu penyerang semua. Iya, penyerang DSP-nya semua. winger sama Iya. penyerang. Kayaknya bakal ada penyerang-penyerang ditaruh di tengah deh. Pasti. Iya. Kalau enggak dia akan matenin dua. Enggak, dia main 4-4-2 Itu mungkin. bisa 4-4-2 Iya. kanan, Iya. depannya 2 gitu Iya. loh. Yang menarik kipernya Spanyol justru. Siapa yang akan ditunjuk di Unai starting Simon. line? Masa Unai Gue Simon? udah bilang dari tahun lalu, lu pegang Gaya omongan lagi gua. orang gila Lu gini. lihat. Masa Juan Unai Garcia Simon? sama David Raya kan. gua- Gua antara- ngerasa itu pelatih nggak respect sama Nah, kalau gua. lo based on historic, oke gue setuju Unai Simon. Historis budaya, siapa pelatihnya, dia lebih nyaman sama siapa, Unai. Tapi kalau merit ya antara Juan Garcia sama David Betul. Raya. Cuman lu Piala Dunia pelatih, ya lu kayak tadi deh, subjektivitas Ancelotti, Neymar, Iya. dan Tuchel. Iya. Nah, menurut gue ini akan tertular di Spanyol karena si De La Fuente itu kalau nggak salah bekas Bilbao yang ngorbitin Unai Simon segala Oh, dia macam. rambas dia. Makanya dia yang bakal dipakai terus nih. Dan menurut gue sampai sekarang gue feeling Unai Simon bakal jadi kiper timnas Spanyol. Dia Juan Garcia sama Raya ya duduk di bangku kanan. Tapi kalau misal Unai Simon nggak ada, ya Juan Garcia menurut gue lebih layak. Anjing goblok. Ya, menurut gue Juan Goblok. Garcia lebih layak. Tapi sih. kan Raya Nah, lagi. ya masih kiper ketiga lagi kayak gini gila. Total save yang dilakukan Raya- oleh Juan Garcia dibanding David Raya itu jauh. Itu pertama. Save David Raya tuh Raya tengah semua bola. Iya ke tengah Bolanya semua. tengah. Jadi waktu itu pernah rame, Bro, di Grombol, Iya. di pojok debat. Ada talent kita si Papai, produser kita juga berantem sama dia soal David Raya. Papai bilang David Raya itu kalau lihat datanya satu musim tendangan tuh rata-rata ke tengah. Bener. Bener ada yang ngasih data di TikTok apa di mana dikirimin screenshotnya. Iya. Data shotsnya yang Ya, Raya. Raya doang yang dikirimin Di yang tengah ke tengah semua. doang. Lu kirimin yang kanan kiri Lo juga enggak, dong. itu satu. Lo pernah lihat heatmap nggak? Heatmap itu shot. kan ada titik-titik bola, Ada, titik-titik. Nah, itu memang titik tebelnya tuh di tengah semua. Iya. Ya Kak, siapa tahu pas di tengah rayanya lagi di kiri. Nggak ada. Lu snuzon dong. Nggak bisa. Jadi save keeper jangan lu sampai sama data, lu lihat juga. Enak aja. Arsenal banget ini tipikal fans Arsenal. Jadi De La Fuente juga Nggak, ngeliat. tapi kita bisa ngelihat lah gimana Raya selain dia shot stoppingnya gila, dia ball playing juga di antara dua kiper nih menurut gue. Juan ball playing Garcia Raya- jago banget Ngaco, ball Raya playing-nya. ball playing gila. Enggak. tuh. Nggak, tapi kelemahan Raya itu postur. Ya postur aja emang cebol dia. Dia dikasih bola-bola jauh. Dan lebih ganteng Juan Garcia juga. Nah, itu kalau ngomongin entertainment mungkin iya. Ya dia iyalah, menang. ya pakai itu lah. Maksud gua, lu harus legowo Cuma bahwa lu Raya mau- itu kiper ketiga. Nggak bisa. Lu harus legowo. Nggak mungkin. Ya. Gua masih pede di starting line up. Tapi Nggak ada bakal. tapi kalau sama Bro Atta nggak ngomongin Portugal aneh sih. Oh, iya. Itu makanya tadi gue mau masuk nih yang terakhir. Aneh. Kenapa nggak ada yang prediksi Portugal? Ini kasihan lu Ronaldo gue nih, masa nggak ada yang prediksi bisa masuk final, semifinal Gua- gitu loh. gua- Ini prediksinya nggak ada. Gue nunggu siapa yang prediksi Tapi Portugal. dia nggak? Portugal jadi tuh di- ngeri juga loh. Di Kita Global tuh ngeri kita loh punya Portugal. program namanya susun line up. Oke. Jadi sebelum DSP keluar, kita pilih yang terbaik. Pemain-pemain terbaik Portugal kita masukin buat jadi DSP gitu. Oke. Jadi seru tuh kiper back. Wah, gelandangnya luar biasa kan Portugal kan. Bruno Fernandes, Vitinha, Joe Bernardo Neves, Silva, Vitinha, Bernardo. Vitinha. Malah dia kuat di gelandang. Tapi waktu ke depan selain Ronaldo, waduh, Leo. kurang lebih ya. Wah, Leo. Leo jago. sampah total. Kurang lebih serius deh depan. Tapi gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak tahu. Mungkin kan di timnas tadi kita bilang di timnas bisa berbeda. Performa di klub sama timnas bisa berbeda. Tapi kalau di atas kertas, gue sih nggak pede karena lini depannya Portugal. kalau Gonzalo gue. Ramos. Nah, Ada bayangin macam. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos sih di klub sih ancur-ancuran ya. Iya, gitu. Itu loh. orang yang kalau di negara kelihatannya bagus hat trick, tiba-tiba pas di klub sih waktu di PSG sih Tidur. iya Tidur. nggak Gimana works ya. kalau Portugal sama Perancis bergabung aja? Forwardnya Perancis, Perancis. midfieldnya Portugal. Itu ngeri itu baru tuh. Nah, tapi kan dia yang kanan ada yang winger Juventus itu loh yang kecil. Conceição, ya, Conceição. Ya, gimana ya? semeter kotor. Salah satu pertandingan ya. Semeter Itulah kotor jadi sih iya dia. Leo, Conceição, terus siapa lagi lah. Backnya siapa Mungkin ya? nanti mentok-mentok Dalot. Dalot udah pasti di kanan Dalot. Backnya sih ini. Ini kesannya Dalot kayak jelek banget kenapa? ya? Kita line up Portugal. Paco backnya kan. Kiper pasti Diogo. Iya. Diogo Costa pasti. Dua center back. Kiri dulu Nuno kiri dulu, Mendes. Nuno Nuno Mendes Mendes, pasti. Oke. Kanan Joe Cancelo. Joe Cancelo kanan. Ya, untuk playmaking dari belakang. Bener. Set. Kalau enggak diganti Dalot. Ya. Wow. Center backnya. Nah, ada center Center back back. yang jago nggak dibawa. Siapa? Antonio Silva, Benfica. Uh. Itu nggak dibawa tuh. Jadi yang dibawa Inacio, Ruben Dias, Paco. Paco mana? Ecuador Paco. Ecuador. Gua sengaja.
kalau kiri itu Inacio sama Renato Veiga. Kalau Oke. kanan Ruben Dias sama tengah kanan tuh Ruben Dias sama Udah ya. lupa udah. gue. Ada Udah lupa gue. Nah, pokoknya kalau ke gelandang baru ngeri gelandang. Iya. Udah lah Gelandang baru numpuk tuh. empat Keren, nama keren. ini world class. Bruno World class. Fernandes, Bernardo, João Neves, Vitinha. Fabio Vieira. Terus kita ke depan nih, ya kan? Kita ke depan. Nah, ini di depan ini. Makanya kemarin gue tuh bikin line up itu di Grombol. Gue bilang kalau kita main hayal-hayalan ya, mendingan main 4-3-3 false 9. Brunonya turun di tengah, jadi diamond. Jadi Ronaldo sama Sama satu lagi Leao kayak gitu. Leao Ngeri gitu. tuh. Bernardo Silva sih taruh kanan. Hah? Bernardo Silva. Enggak kan diamond. Jadi Ronaldo nggak Joe main. Felix. Joe Felix. Joe Felix masih kuat juga nih di Al Nassr Gitu ya. mereka berdua. Jadi kalau menurut Gundo, Brata, tadi false nine dia udah setuju, cuman yang di forwardnya nggak ada Ronaldo. Tapi menurut lu layak Ronaldo start apa enggak? Ronaldo itu case-nya mirip Neymar sama Messi. Jadi kalau adanya mereka itu aura timnya, mentalitasnya itu terjaga menurut Kalau gua. untuk start Untuk start ya. Sekarang kalau nggak Ronaldo siapa menurut gua? Felix. ya gue setuju sih sama dia. Felix sekarang udah sama-sama di Al Nassr aja sama Ronaldo kan statistik Iya masih sih, kalah. iya sih. Iya. Nggak ada Coba opsi sih. sekarang Gua siapa setuju. nih? No option. Kalau Nggak ada misalnya lawannya Haaland, oke Haaland atau Iya, iya. Mbappe, oke Mbappe. Iya. Kalau lawannya Gonzalo Ramos, lawannya masih Iya. sekarang siapa nih yang mau gantiin Ronaldo di opsi depan? Ya, Ada jadi opsi. case Ronaldo ini menurut gue beda sama Neymar. Kalau Neymar ini memang pure bahasa kita pure vibes. Iya. Emang nge-vibes-nya duluan ganti kan. Tapi kalau Ronaldo ini peran on the pitch-nya masih penting banget. Iya. Gitu. Kayak kemarin aja kan di match-match kayak lawan Spanyol kemarin yang Portugal, finalisima kan itu Ronaldo yang mencetak gol karena dia nyari ruangnya tuh masih aktif. Iya. Walaupun memang kita harus akui dribblenya udah lambat. Iya. Ya jadi target man aja lah. Tapi positioningnya menurut gue daripada ditaro Gonzalo Ramos ataupun Felix sih Nah, Ronaldo. Ronaldo. ini kembali sih teman-temannya nih mampu nggak kayak Argentina ke Messi itu paling penting. Kalau lu depan aja. Bener gak sih tuh Bruno sama Ronaldo suka ribut apa hoax? Benar, Bruno kan baperan. Oh iya. Abutos. Tetangganya itu tetangga Bruno nih. Orang Lisbon nih, diem-diem. Ya, Ya, tapi Bruno kayaknya kalau sama Ronaldo tuh agak gimana gitu ya. Iya. Ada dingin. nggak jatah penalti pasti diambil kan Bruno ambil penalti. Iya lah. Dia ada saingan di situ. Kayaknya. Saingan. Karena Bruno kan penalti taker banget Iya. ya. Namanya juga Fernandes, kan? Atau dia sakit hati kali. Siapa? Ya lu ninggalin United lagi hancur kayak Bisa, gitu. bisa. Tapi kan Ronaldo nggak dimainin juga Pak. Iya sih. Sama Ten Hag ada alasannya juga mungkin dia ini gue perasaan ini ya kalau coach nggak bisa ngontrol pemain dunia tuh contohnya Ten Hag. Iya, iya. Masa sekelas Ronaldo fail, Casemiro di tangan dia jelek, Varane jelek, beli aja siapa aja pasti jelek, Iya. beli Anthony jelek, beli Sancho sampai 100 juta Tapi jelek. 2 piala loh Parah Ten Hag. sih itu. Ya tapi menurut gua di Liga Inggris peringkat berapa dia kan waktu itu Iya. terakhir Itu pelatih scam sih. itu Scam, scam. Jadi pelatih botak itu pelajaran hidup adalah pelatih botak kalau nggak bagus banget atau hancur. Gitu. Antara dua aja tuh. Dia kayak Pep Guardiola tapi versi yang buat akademi bro. Iya. Dia tuh kayak pelatih, kan dia belum pernah ngelatih tim gede ya. Iya. Kan maintain pemain kayak Ronaldo, Casemiro, Varane tuh perlu yang kayak Ancelotti, Zidane, Iyalah, Pep, mental. Arsene Wenger, ataupun malah Arteta dia masih bisa kontrol tuh. Hmm. Kalau ini wah, Ten Hag sih Berat. berat. Iya kemarin aja langsung pindah kan dari MU ke tim yang baru ke Jerman, Leverkusen langsung dipecat kan? Iya, berantakan juga. Berantakan juga baru berapa match. Berarti membuktikan bukan Ronaldonya yang problem, emang pelatihnya ini problem parah. 4 match paling itu ya? Iya 4-5 match kok Parah. awal banget. 3, Itu aneh banget gue lihat di Leverkusen kok langsung dipecat. Berarti emang problematik kan gitu. Problematiknya kan di Iya. pelatih bukan di orang kan nyalain Ronaldo terus kan. Berarti lu ada sedikit soft spot nggak sama United nggak? Ya kayak lu nggak ngefans sama MU tapi ada tipis-tipis lah karena Ronaldo ada nggak? Ada. Ada Cuman gua nggak yang fanatik United karena gua ada kecewanya pas Ronaldo dibuang-buang gitu aja. Oke. Karena dia kan karirnya lagi gini nih. Set, masuk United tuh drop langsung naik lagi. Al Nassr yang nyelamatin. Iya. Habis itu dia main di Portugal kan jadi bagus pas di Al Nassr. Pas di MU kan dia permainan di Portugalnya drop. Berantakan juga. Agak berantakan tuh. Karena World Cup sedih banget sih tuh nangis di tunnel kan. Iya, Terakhir. nah, Iya. Karena dia Maroko udah ya? gak dapat Maroko jam ya? terbang kan. Kalah Maroko. Maroko yang Maroko ya. lain. Enesiri. Iya. Sundulan Headingan ajaib aja. itu. Iya. Bakal ada nggak ya tim-tim kayak Maroko? Ada lagi? pasti. Ada. Pasti ada. Ada. Siapa? Lu tebakan lu siapa? Norwegia. Terlalu halan lu namanya. Haaland, Strikernya Norway ngeri gila. semua itu. Sorlot. Sorlot, Haaland, Odegaard, terus si Haaland. Strand Larsen. Serang Norgard. Iya, Enggak, Norgard. Enggak Denmark. Oh, Denmark ya? Si ini Odegaard.
Odegaard. Dan gue ngelihat Norwegia ini kan di kualifikasi ya. Dia 10 match 10 menang gitu loh. Kan lawannya Italia tuh. Italia dibabat habis 2 game. Jadi menurut gue ini tim serius banget gitu. Serius. Gue Jepang gue. Oh iya, gue juga Jepang. Jepang. Nih ngeri. lu Jepang bisa narasi jauh, media Jepang. juga Ya, lu. gila. Yang lain dong. Enggak, Jepang ngeri Jepang. Ngeri Ya, Jepang. Dia tuh 16 punya, besar. dia tuh punya program bola yang namanya Iya. apa sih yang 100 tahun 100 tahun. Ya dia habis gitu. kalah dari tahun 93 sampai Iya. masuk ke World Cup. Iya, dia tuh punya program yang Makanya Blue Lock itu Bener. terinspirasi dari itu kan. Dari program. Jadi itu Blue Lock semi true story sebenarnya. Iya, dan sekarang katanya Blue Lock itu diambil formula acaranya itu dibikin di federasinya. Iya. Jadi karena dia tuh ngerasa nggak pernah punya striker yang kayak kan mereka tuh selalu bagusnya di kanan kiri ya Mitoma. Iya. Dari zaman Iya, Nakamura, strikernya nggak ada yang gacor ya. Iya gitu-gitu kan kebanyakan kan sayap kan. Terus Kagawa kan pasti pemain-pemain sayap. Karena di sana itu bro, gue lihat pemain Liga 2, Liga 3-nya aja, wah individual skillnya Gila, Iya, iya, betul. betul. Hebat ya. Badannya kayak kita gini pendek-pendek bro, tapi jago. Ngacir ya. Gue pernah lawan 1 lawan 1 itu lawan YouTuber dari Jepang. YouTuber. Itu katanya dia mainnya Liga 3 dulu, sempat di Liga 3 Junior. Sempat di Liga 3 Sempat Liga 3 Junior. Gua main asli bro, itu bola sama kaki tuh lengket banget namanya Tayo. Kemarin ikut main gue di Qatar tuh orang asli cek Jepang beda bro. Masih muda dia, masih muda. Masih ya 24, 25 tapi emang dulu. Itu Maksud Liga gua gini, 3 dulu. Maksud gue gini, kalau Korea Selatan aja bisa semi, masa Jepang nggak bisa? Itu kan faktor gitu. lain. Nah, Hah? itu dong. Itu lain lah Korea Selatan. Mengkhianati banyak tim. Mencurangi banyak, saya juga korban itu Italia, di 2002. Italia. Italia korban Iya. juga itu. Emang ngapain dia? Kan sampai Wasitnya rame dar banget. dar. Iya, sampai di dar kan. Oh Iya. 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 Panjang itu. Itu kan berapa Gus Hiding sih? berarti 2002. Oh 2002. Waktu mereka di- Oh, Itu kan mereka main tuan di rumah. rumah dia. Kan Korsel Jepang tuan rumahnya. Iya, Nah, itu iya, pas iya, di iya. baga-baganya dia tuh. Emang kita masih kecil banget sih tahun itu. Iya, kita masih kecil. Iya, Gue ngehnya 2022. Enggak, tadi. Iya. Makanya setelah itu juga nggak ada tim 2002. Asia bisa jauh juga kan mentok Iya, perempat iya. final gitu. Jadi ya Jepang akan kayak sebelumnya 16 besar perempat final. Oh, ada lagi satu lagi. Afrika siapa? Gua Kurasau, Senegal sih. Kurasau. Kurasau. Pernah sih. Wah, itu berat itu Kurasau. Kurasau. Negara-negara Dominikan itu sepak bolanya sih agak Afrika. Kurasau ini yang dulu dilatih sama Clivert. pelatih Clivert kan. Iya, bener, Clivert. Jelek, kalah kan sama. Iya. Pas udah pindah dia langsung bagus. masuk World Cup. Langsung World Cup ya. Afrika Maroko sih ya gua. Gua enggak, Maroko gua Senegal. Senegal. Senegal Maroko Maroko, masih oke Dia, lah. Senegal dia luar lagi, dia biasa lagi ya. Iya. Mesir, Bersama- Mesir. Iya. King salah. Salah bisa apa di Mesir? Umang. Bisa. Marmus. Bisa juga berusaha kadang-kadang bro, tapi emang Salah buat Liverpool aja, jangan kaitin ke negaranya gitu lah. Cuma tapi buat- ini nggak tahu ya, ini bisa jadi orang mungkin nggak ada yang prediksi. Tapi menurut gue salah satu yang bisa mungkin berbahaya jadi kuda hitam Uzbekistan. Baru mau ngomong gue. Oh iya. Demi Allah. Bisa Iya. jadi. Kusanov. Uzbekistan. Uzbekistan. Dia sepak bola kan berkembang banget kan? Iya, iya. Parah. Futsalnya juga Iya, gila. Oh, futsal udah lama. Iya, Klub-klubnya juga luar biasa. gila. Uzbekistan memang pemain-pemainnya. Futsalnya Gila. ngeri sih, lebih ngeri sih. Terus mereka tuh katanya udah ada programnya sampai membesarkan badan-badannya iya, gitu-gitu. Kusanov Emang gila sih. Kemarin Kusanov udah nggak fun sekarang fact ya gila. waktu dia lolos World Cup, begitu abis match lawan siapa gitu kualifikasi, langsung dihadiahin BYD satu-satu. Tapi berarti dia serius negaranya. Serius. Iya. Tapi kok Uzbekistan gitu ya? Maksudnya bisa gitu. Dia pemainnya ada di City gitu kan. Kita Iya. soalnya jarang Iya, denger itu Uzbekistan di olahraga, jarang ya. Jarang. Biasanya kan Kita olahraga. kita Selain pariwisata. Kusanov siapa ya? Oh beda ya? Di mana Pariwisata. biasanya Uzbek bukan olahraga Eh, biasanya. enggak, Identiknya. Uzbek pun secara turisme pariwisata juga baru naik. Iya lagi. Jadi negara Asia Tengah ini memang lagi pokoknya stan nih, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan. Tapi Uzbek dari 2000-an udah naik di Jakarta Pusat ya terutama ya. Bukan. Enggak. Gue ngomong orang Indonesia ke sana. Oh iya. Bukan orang Uzbek ke sini. Itulah perbincangan kita hari ini guys. Mantap. Seru ternyata nih sama Grombos ini ternyata. Mohon maaf ya bro, Ate, kalau terlalu kenceng. Iya, Ya, emang itu emang itu bawaan serunya. nih. Gua aja sampai bingung nih gua mau nanya apa lagi. Mereka udah Mungkin terakhir kita ngasih ini best starting 11 Oh. all time, tapi lu seorang boleh nyumbangnya cuman kan ada 11 ya. 3, Lu 3, dua. 3, ya gua 2 dah. Oke. Biar adil. Oke. Ayo. Oke. Formasi Right dulu, back. formasi apa? 4-4-2 kali ya. Biar aman 4-4-2. 4-2-4-2 aja. Jadi ada 2 striker. 4-4-2 berarti winger boleh main di pinggir ya? Boleh. Oke. Oke. Gua Oke, dari right back. right back. Philip Lam. Philip lah. Gue lebih baik dari Cafu, Dani Alves dan semuanya. Oke. Lebih jago, lebih konsisten. Cafu? Gak ada pemain yang tidak pelanggaran 11 bulan selain dia. Tidak pernah dapat kartu merah seorang back.
Dan dia konsisten di klub dan negara, Tapi leadership luar Cafu biasa. itu one of a goat, bro. Karena dia menang 2 piala dunia. 2 Pildun, bro. Iya. Tapi buat gue Lam sih gila sih. Fanatik Oke. gue. Udah, apa-apa kita subjektif aja Oke, ya. subjektif. Lam. Oke. Lo mau ambil pesan? Gue pelatih Posisi. boleh nggak pelatih? Apa? Nggak, nanti. Coba Pak posisi main dulu. Ini lo mau Arteta. Kok bentar, Arteta? jangan main Arsenal yang sekarang ya. Ini all time soalnya. Ini all time. Iya, Lu Kalau sekarang, bersundul lu. soalnya kalau sekarang perdebatannya akan panjang banget. Iya, Susah iya, tuh kita milih susah. satu pemain pasti Nggak panjang. mungkin dong kau milih Gabriel. nggak mungkin Iya, iya, dong. nggak mungkin. LB, lu terserah. Lu mau posisi apa nih? Masih ada RB, LB, CB, CM. Gue Thierry Henry dulu deh, yang udah pasti. Main di mana? Dua depan apa di Dua pinggir depan kiri? lah, dua depan. Dua All depan time, Thierry bro. Henry. Jadi Henry all time. Wah jelas lah. Thierry Henry ceilingnya di bawah, satu ceiling di bawah Ronaldo Messi dia. Satu ceiling di bawah Ronaldo Messi. Bold. Bold statement. Tapi Kalau dia GOAT, dia S Supreme, Thierry Ronaldo Messi, A-nya Henry. Di situ dia. menurut lu lebih jago Neymar atau Henry? Henry lah, Neymar. clear lah. Henry. Neymar. Enggak, Clear jago lah, nih gimana bro. nih? Definisi jago nih apa nih? Overall lah ya. Overall lah paling Neymar. jago. Henry lah, clear. Enggak, maksud gua kalau skill mungkin Neymar ya, tapi kalau foot menjadi penyerang itu Henry. Wah, Neymar. Menjadi memainkan peran penyerang itu. Neymar sih. Neymar. Neymar all the way 100%. Bro, Henry bro. Kayaknya Henry sama Hazard aja tuh masih sama menurut Iya, gua. iya, Bro. setuju. Kalau Neymar tuh kayak Wah, Gitu Henry, ya? bisa. Neymar lah. Henry GOAT Berarti bro. gua harus taruh left midfieldernya Hazard. Karena kan itu diakui Messi, bro. Iya, iya. Messi kan udah ditanya siapa pemain terbaik di dunia menurut dia kan. Dia jawab kan Neymar, Hazard, Iya. Yang Aguero. ditanya siapa Messi? Yang enggak Messi yang jawab. Messi yang jawab. Messi yang jawab tuh itu nama-nama agak yang nggak dia jawab. relevan kalau dari mulut dia. Dia agak uang orangnya kurang fokus. Kurang fokus dia. Dan dia masih bilang, kok nggak ada nama Ronaldo? Katanya nama Ronaldo tuh bersanding sama saya. Tuh Messi tuh respect. Dan Ronaldo soal jawab, Messi juga yang terbaik sama dia. Iya, Dua iya. pemain ini. Tapi pemain after yang disebut after mereka berdua itu yang gue denger tuh Neymar, Hazard. Oke. Itu dari Messi Iya, ya. iya. Kan ini terserah ya kan, siapa tahu kan ada yang lebih jago dari Messi. Cuma Hazard gua kayak nggak bisa masuk all time ya. Nggak bisa lah. Bisa. Kurang lama dia. Oke, gua masukin ya udah kita masukin bapaknya defender lu aja ya. Oke. John Terry. Paolo Maldini. Nah, Kita masukin dulu bapaknya defender dulu. kalau ini gue langsung setuju banget sih. Jadi Selalu setiap masuk. posisi itu ada bapaknya. Iya. Di center back bapaknya dia gitu. Udah nggak bisa dilawan sama Jenderal nggak bisa siapapun ya. dilawan udah. Temennya Lu mau sih main akui left sih. back, lu mau main CB, Iya. karena kehebatan Maldini itu dia tidak bermain dengan fisik. Dia benar-benar membaca. Dia terus membaca gerak lawan. Lawan baru mau turn kanan dia udah tahu. Jadi nggak perlu ngotot, nggak perlu wah fisik apa nggak perlu. Tapi emang biasanya ini kan kalau pemain dunia ditanya apa best 11 kamu, Iya, iya. kan biasanya dia akan lebih banyak milih pemain-pemain yang pernah main sama dia. Ya. Tapi Maldini ini semua orang yang nggak pernah main sama dia tetap pilih dia. Iyalah. Nggak bisa Mau dia bapaknya Arnai, dia. mau siapa? Iya. Nah, ini mumpung Maldini gue nambahin deh. Salah satu teknik defense terbaik dan lebih jago dari Maldini. Alessandro Nesta. Lebih jago. Specific technically defense Alessandro Nesta menurut gue terbaik sepanjang masa. Nggak, Milan dong ini maksudnya technically defend apa? nih? Teknik dia positioningnya, sliding tackle. Terus menangnya Maldini apa kalau dia? leadership. Oke. Berarti Iya dong. bapaknya Nesta nih. Hah? Bapaknya Nesta. Ya gue gak bisa bilang bapak ya. Tapi Teknik masih bagusan defense. Ya. masih Goat Maldini nggak? bagusan Jadi banget. goatnya defender siapa? Kalau buat gue Nesta. Wow. Buat gue. Wow. Lu bicara defend doang ya. Hah? Tapi kalau keseluruhan ya Maldini. Maldini dari bapaknya di Milan. Dia di Milan sangat lama 25 tahun. Leadership dia megang Milan luar biasa. Itu yang membuat Maldini menang dari semuanya. Tapi kalau head to head secara defense teknik, gue pilih Nesta. Oke. Oke. Next Dia Hasan. bold dia. Oh gue lagi. Hmm. Lu kan dapat 3-3. Siapa ya? Lalu gue sambil mikir mungkin Berota. oleh dulu. Ya kalau gue pasti masukin jagoan gue dulu Cristiano Ronaldo, Cristiano. masa nggak ada sih Jangan sampai all time. diambil orang tempatnya. Jangan sampai diambil Ambil orang, dulu. tinggal satu Gue nih. baru masuk Udah Alan TSP-nya. Shearer tadi, Alan Shearer tadi di situ. Cristiano di depan. Ronaldo. Apa di pinggir? Dia boleh di LM. LM, boleh di striker. Boleh. Di depan apa striker? Apa? Ronaldo-nya. Oh depan, nah striker Striker aja aja. mau Henry. Wow, Oke. Cristiano Henry ngeri bos. Oke, kalau gitu gue lagi ya. Boleh Indonesia nggak sih Liga ISL? Enggak, sebelum Itu perdebatan lebih panjang lagi Pak. Indonesia. Kalau Indonesia harus masuk sih buah Salosa ya. Atau LB-nya aja kita ambil M Ridwan, mau nggak? M Nasuha apa M Ridwan? left back. Left back mohon maaf ya. Ada Ashley Cole di sini. Oh iya, setuju gua. Ah, enggak lagi. Boleh. Yang diakui sama Ronaldo dan videonya Gila lengkap dia. ada kok, video panjang gitu.
Nggak Ada bisa Marcelo, dilewatin. bro. Hah? Ada Sama Roberto Marcelo, Carlos bro. ya? Nggak, Roberto Carlos enggak. Itu kan karena orang banyak mempes aja kan. Tendangan ditaruh striker. Iya kan? Roberto Carlos kan orang main PS. Ya orang kan kalau kita baca Dijadiin dia striker. buat jadi striker Super 99. Iya. Gua Tapi taruh teknik kualitas ya Ashley Cole, Marcelo. karena Iya. satu-satunya posisi yang orang Inggris Hmm. bisa masuk best all time menurut gue ya Ashley Cole. Karena Inggris ya strikernya bisa gelandang, masih ada gelandang Ya, lebih baik. Spanyol, masih ada gelandang mana kan. Jadi ini satu-satunya harapan untuk masukin orang Inggris ke sini. Di all time ya. Iya. Ashley Cole. Esan. Gue udah dua. Gue Roy Keane. Enggak mungkin. Jangan ditulis. Bercanda. Iya bagus sih. Roy Keane keren. Kan cuman kalau daripada Roy Keane masih ada Scholes, ada siapa gitu loh. Kalau misalnya Lu mau pilih CM mau kiper nih, yang mana ya? Oh, kiper jagoan gua nih. Siapa lu kan kalau main bola kiper. Kiper jagoan gua nih. David Seaman. Yang benar. Enggak. Oliver Kahn. Oh lu kan. Oliver Kahn gua. Nggak, Bukan Buffon, bukan Enggak, Neuer, Oliver bukan Kahn. Casillas, bukan Cech. Oliver Kahn. Gua suka kiper Kahn. marah-marah gua. Oh gitu. Gua suka kiper marah-marah. Oke, ini Tapi ini dia salah satu takut bro pemain sama leadership Inzaghi. juga sih. Takut Iya bos sama Inzaghi. Enggak, itu hoax. Satu-satu pemain yang dia takutin Inzaghi loh. Oh ya? Di tunnel Lu kan baca di mana-mana lu buka. Ditakutin secara mental apa mainnya? Mainnya. Oh iya kalau main. Dia paling takut sama Inzaghi. Karena Gua nggak nggak- jelas tuh gua bola nggak- kemana ya. Iya. Arah bolanya kemana nggak tahu Unik. tuh. Dia Inzaghi berapa kali striker kan unik. ketemu Milan digolin sama Inzaghi terus. Oke. Gue gak peduli skill kan sih, cuman dia marah-marah aja Marah-marah vibes asik aja. sih, ya. Kita butuh vibes kan, ini udah pemain jago Oh. semua nih. Ada vibe satu lah Oliver Kahn. tapi kalau lebih marah-marah ada Gattuso, bro. Marahnya marah terus. iya Itu sih, kita bisa Gattuso. bikin satu all time nih. All time preman sekalian kita bikin. Iya. Ayo. CM, Gue CM. CM deh. Oh, gue CM. Apa, bro? Boleh. Bro, oke. Ini Just CM gue. terbaik sepanjang masa Xavi. 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 Bukan Iniesta. Jauh Xavi, bro. Serius. Xavi menurut gua lead Barcelona tanpa Xavi, Iniesta Busquets nggak jalan. Serius. Serius, Xavi tuh Lu setuju nggak, bro? bener-bener sistemnya. Di antara ke Trisula itu Xavi nomor yang satu. terbaik Gue siapa? walaupun fans Madrid ya, gue tuh sangat cinta Iniesta. Kalau gue Iya. Karena ini Karena Iniesta indah ya? flair ya. Ah. Indah flair banget. Cuman indah banget. Dan gue kalau mau main bola, gue akan nonton Iniesta dulu. Iya. Walaupun gue Madrid nih, dulu tuh gue kalau mau main bola atau main futsal atau apa, karena dia tuh kayak otak sama kaki itu terlalu sinkron. Jadi dia Iya, ngeliat iya. matanya di mana, cara dia passing, cara dia ngelewatin 1 lawan 1. Dia bisa ngeklop sama Messi, sama Xavi, sama siapa gitu. Lo Xavi ya? Xavi gue. Oke, gue taruh dulu sahabatnya Iniesta lah di Oh CM. iya, bisa. Wajib itu duo nggak mungkin lepas itu. Iya, itu- Tapi akhirnya nggak ada gelandang Italia, nggak ada gelandang mana-mana ya. Iya, Dua ini. iya. Nggak apa-apa. Gue sekarang sama nih, gue ya, Boleh. satu lagi ya. Soalnya ini kalau udah masuk ke gelandang tuh harus satu nama ini wajib ada, bro. Nggak mungkin nggak ada di all time. Siapa? Zinedine Zidane tuh nggak mungkin nggak ada. Oh iya, bener. Zidane sih. Zidane Zidane tuh- sih, harusnya Iniesta. Ya udah, gue taruh aja di RM. ya udah. Tapi ada satu pemain Nggak lagi yang harusnya masuk di RM nih. Oh bisa ganti Iniesta ke RM, Zidane yang ke CM. Karena Iniesta Oh, kan waktu bisa. di Barca dia Masih sering main bisa, di ya, LM. Pinggir, masih wide. pinggir. Sering main di LM dia. Iya, iya. Di timnas Betul, Spanyol betul. juga sama. Iniesta LM, CM-nya Zidane. Nah, Ronaldinho nggak mau dimasukin buat mempercantik line up kita. Ya udah tinggal satu orang nih Mas. satu Siapa orang yang mau siapa nyebut? tadi yang belum 3? Ah, lu. Gue. Lu. Oke. Iya sih, ini tim kita terlalu serius nih. Gue butuh ada yang pemanisnya kayak Ronaldinho cocok di sini. Oke. Buat Nggak ada manis-manisin Messi tim. berarti. No Messi, no Maradona, no Masih Pele. RM. Apa karena kita menghargai tuan rumah kita nggak ada Messi? Oh, bener juga. Iya, iya, iya. Bro, all time 11 gue selalu ada Messi dan ada Ronaldo. Ya udah RM lu Messi, San. Atau Messi jadi pelatih mau. Bener Ronaldinho aja bro jadi pelatih biar dia bisa party. Iya. Apa? Ronaldo R9 juga nggak ada bro, kalah sama Henry. Gimana kalau kita diskusi? Iniesta ganti Messi aja. Biar adil sih boleh sih. Masuk akal. Tapi Ronaldinho tetap nggak bisa. Nggak bisa. Ya Ronaldinho di LM. Ronaldinho di LM bisa emang. Iya, dari kiri ke kanan. Messi Atau dari kanan Iniesta ke sama kiri. Zidane yang di tengah. Nggak. Iniesta sama Zidane. Di tengah. Cocokan Xavi sama Zidane. Oke. Rijkaard. Tapi kayaknya Ronaldinho Jauhan, ya. nggak perlu di bela segitunya lah ya. Messi aja deh nggak Agak apa-apa. overrated juga sih. Ya respect Messi ya. Messi harus ada dong Messi. Mantap. Ronaldo R9 nggak ada. Ya udah. Ya Gimana? udah. Jatah kita 3 masing-masing. Kalau kita satu-satu bikin 11 Pasti bisa ada ya? tuh, bisa. Hmm. Soalnya harus ada mewakili Arsenalnya nih kan. Ya. Mungkin ini sebentar ya, gue cek dulu ya. Mungkin ini best all time yang pernah menang Champions League.
Jadi nggak ada Nazario. Oh iya, Oh, betul juga. iya, Betul, iya iya. ya. Adil. Kan dapat kan Adil. 2000 Betul. Dapat semua ya. Dapat semua. Oh iya dapat dapat kan? semua. Iya. Yang pernah menang Champions League aja. Masuk akal. Mantap. Oh, Keren squad kita. Thank you bro. Semoga Thank you, bisa thank you. ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. harus Bro, dong. thank you, Masa thank you. sekali doang. Ya, Nggak ini mungkin gua ntar seru gak- banget. Gantian Bang Atta dong main ke kita. Ayo dong, ayo. Iya. Gue mau makanya. ngomong itu, coba komen yang Gromboys komen ajak Bang Atta. Ramein udah pokoknya Bang Atta harus ke Grombol gitu. Ayo komen guys, Mantap. komen yang banyak. Kalau komen yang banyak gue langsung berangkat nih. Siap. Thank you Grombols. Thank you. All Bro All the Atta. best. Semoga Allah selalu memberkahi. Amin, amin. Amin. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi